orang Indo miskin. Kalau kau memang boleh baiki ekskavator Kobelco aku nih, aku akan nikahi kau. Dan aku jadikan kau warga Malaysia. Bahkan akan kubuat kau gemetar tiap malam. Biar aku bantu perbaiki ini, beri aku waktu 30 menit saja, Nyonya. Di bawah terik matahari Malaysia, seorang wanita cantik berbaju merah tiba-tiba berteriak sambil menunjuk seorang pemuda Jawa yang berdiri dengan pakaian compang-camping. Suaranya tajam menusuk hati. Kalau kau bisa hidupkan ekskavator Kobelcoku ini, akan kujadikan kau suamiku. Bahkan akan kubuat kau gemetar tiap malam. Semua pekerja terdiam. Agung menunduk, menahan rasa malu. Namun perlahan ia berkata dengan suara lirih, "Beri aku waktu 30 menit saja, Nyonya." Ia maju, membuka panel mesin yang panas. Sementara Nyonya Siti terus menatapnya dengan sinis. Udara seperti berhenti bergerak ketika tangan Agung mulai memeriksa setiap bagian mesin yang rusak. Sampai akhirnya, ternyata... Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Embun pagi di lereng gunung di Jawa Tengah masih menempel di pucuk-pucuk daun ketika Agung berdiri di depan rumah kayu sederhana milik keluarganya. Uap napasnya terlihat tipis karena udara masih dingin. Matanya menatap jalan kecil yang membelah persawahan, seolah sedang mengukur berapa jauh hidup akan membawanya pergi. Di balik itu semua, ada ketakutan yang ia sembunyikan dari kedua orang tuanya. Takut gagal, takut mengecewakan, namun ia berusaha tetap tegar. Ibunya berdiri di samping pintu, memegangi kain selendang yang sudah mulai pudar warnanya. Tangan ibu itu bergetar halus ketika membenarkan kerah baju Agung. "Kowe sing ati-ati nang kono, Le," ucapnya lirih dengan logat Jawa halus, berusaha menahan tangis. Ayahnya hanya menepuk bahu Agung, tak banyak kata yang keluar. Namun sorot matanya cukup untuk menggambarkan betapa bangganya ia pada anak sulungnya itu. Agung hanya mengangguk. Di hatinya, ia berkata pelan, bahwa semua ini untuk mereka. Untuk orang tua yang selama ini bekerja keras, menggarap sawah yang hasil panennya tak pernah menentu. Untuk adik-adiknya yang masih sekolah, untuk masa depan yang lebih baik dari hidup yang serba kekurangan. Perjalanan menuju kota tempat, ia akan dijemput agensi terasa, seperti memakan waktu lebih lama dari biasanya. Tiap kali bus melewati jalan menurun atau tikungan tajam, Agung menatap keluar jendela, memandangi hijau sawah yang perlahan berganti menjadi perkotaan. Rasanya seperti meninggalkan sebagian dirinya di kampung itu. Namun ia tahu, hidup yang ingin ia perjuangkan jauh lebih besar dari tanah kelahirannya. Sesampainya di bandara, suasana begitu ramai. Orang-orang berjalan cepat dengan koper-koper besar, suara pengumuman bergema, dan aroma kafe bercampur dengan hawa mesin pesawat yang panas. Agung menunduk sesekali, masih belum terbiasa dengan keramaian seperti itu. Tangannya menggenggam paspor yang baru ia buat beberapa minggu lalu, dan hatinya berdegup lebih cepat. Ketika pesawat lepas landas, tubuh Agung sedikit terangkat dari kursinya. Ia memejamkan mata, menahan perasaan aneh yang bercampur antara takut dan harap. Dalam doanya, ia memohon agar langkah barunya diberi kemudahan oleh Allah. Udara di atas awan terasa membuatnya semakin sadar bahwa ia sedang benar-benar jauh dari rumah. Setelah beberapa jam, pesawat mendarat di Malaysia. Agung turun dengan langkah hati-hati. Udara di sana lebih lembab, matahari jauh lebih menusuk. Terminal bandara penuh dengan orang-orang yang berbicara cepat, dengan logat Malaysia yang masih asing di telinganya. Ia menunggu jemputan agen yang akan mengantarkannya ke tempat kerja. Perjalanan menuju kebun tempat ia bekerja melalui jalan panjang yang dikelilingi pepohonan karet dan kelapa sawit. Saat mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar, bertuliskan nama kebun,
Agung menghela napas panjang. Inilah awal dari perjalanan barunya. Kebun itu luas sekali. Barisan tanaman tertata rapi sejauh mata memandang. Di tengah area itu terlihat rumah kayu besar yang digunakan untuk kantor dan tempat berkumpul para pekerja. Di sana pula lah ia pertama kali melihat sosok Nyonya Siti, pemilik kebun. Wanita itu berdiri tegap, memakai gaun merah yang mencolok. Wajahnya cantik namun dingin. Tatapannya tajam seperti sedang menilai siapa yang pantas atau tidak untuk berada di sana. Saat pandangan Nyonya Siti jatuh ke arah Agung, pemuda itu menunduk refleks. Seolah hanya dari tatapannya saja, ia sudah tahu bahwa wanita itu bukan tipe orang yang mudah diajak bicara. Beberapa pekerja lokal yang juga berada di sana melirik Agung dengan tatapan meremehkan. Beberapa bahkan berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Agung memperkenalkan diri dengan suara pelan, terbata-bata karena canggung. Nyonya Siti hanya mengangguk singkat lalu memberikan beberapa instruksi dengan nada datar namun tegas. Pemuda Jawa itu hanya mengiyakan, tak ingin membuat kesan buruk di hari pertama. Ia ditempatkan di pondok kecil yang berdiri di pinggir kebun. Di dalamnya hanya ada tempat tidur kayu, kipas angin kecil, dan meja sederhana. Meski jauh dari kenyamanan, Agung tetap bersyukur karena setidaknya ia memiliki tempat untuk beristirahat. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang sambil memandangi langit malam. Suara serangga bersahutan di kejauhan. Udara lembut berembus. Namun dalam hatinya ada rasa sepi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari pertama bekerja dimulai sebelum matahari terbit. Agung harus membersihkan area kebun, memangkas ranting, dan mengangkat tumpukan daun kering. Ia bekerja tanpa banyak bicara. Beberapa pekerja lokal sengaja menjatuhkan komentar sinis seperti, "Baru datang sudah sok rajin," atau "Tengok tuh, pekerja Indonesia, tentu tak tahan lama." Namun Agung hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Ia ingat pesan ayahnya, bahwa kesabaran adalah kunci bertahan di tanah orang. Ia menahan semua ucapan yang menyakitkan itu, menyembunyikan perasaannya di balik senyum tipis. Saat siang tiba, matahari begitu terik. Peluh membasahi punggung Agung hingga bajunya menempel. Namun ia tetap bekerja, tak ingin mengecewakan. Ia percaya bahwa kerja keras akan membawanya ke jalan yang lebih baik suatu hari nanti. Menjelang sore, Nyonya Siti tiba-tiba muncul untuk memeriksa pekerjaan. Tatapannya menelusuri setiap sudut kebun. Saat pandangannya berhenti pada Agung, ia mengerutkan kening. "Kau baru sehari di sini, tapi kelihatan lebih sibuk dari yang lain," ucapnya singkat. Agung hanya tersenyum kecil dan menunduk. Ia tidak tahu bahwa hari-hari berikutnya akan jauh lebih berat. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan bersinggungan dengan mesin besar yang suatu hari akan menjadi titik balik nasibnya. Ia tidak tahu bahwa wanita bernama Nyonya Siti itu kelak akan menjadi pusat dari badai besar yang akan menguji hatinya. Malam itu Agung tertidur dengan tubuh lelah, namun di dadanya tersimpan satu keyakinan, bahwa langkah berat sebagai perantau ini sudah ia mulai, dan ia harus terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Pagi berikutnya datang dengan cahaya lembut, yang merayap melalui celah dinding pondok kecil tempat Agung tinggal. Ia bangun lebih cepat dari alarm, bukan karena sudah terbiasa, melainkan karena rasa cemas yang membuat dadanya selalu bergemuruh sejak tiba di Malaysia. Ia merapikan kasurnya, mencuci wajah dengan air sumur yang dingin, lalu mengenakan baju kerja lusuh yang ia bawa dari Jawa. Langkahnya menuju area kebun, melewati deretan pohon sawit yang menjulang. Udara masih segar, tapi aroma tanah lembab bercampur dengan bau pupuk menusuk hidungnya. Para pekerja lokal sudah mulai berdatangan, sebagian membawa parang, sebagian lainnya membawa alat potong. Suara mereka terdengar bercampur dalam dialek yang asing, membuat Agung sesekali harus menebak maksudnya. Seorang pekerja Malaysia bertubuh besar tiba-tiba menatap Agung sambil mengejek. "Kau ini baru datang sudah mau kerja macam hero saja."
Temannya tertawa, menepuk bahunya sambil menambahkan, "Nanti pun tak tahan, lari balik Indonesia." Agung menunduk sopan, tidak membalas. Ia pernah mendengar cerita dari TKI lain bahwa awal-awal memang begini. Ia menarik napas dalam, lalu mulai menyapu daun-daun kering yang berserakan. Setiap geraknya ia lakukan hati-hati, takut dikatakan tidak becus. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu hak terdengar dari arah kantor kebun. Semua pekerja refleks diam. Nyonya Siti muncul dengan gaun kerjanya yang elegan warna merah tua. Rambut pirangnya disanggul rapi. Wajahnya cantik, tapi tatapannya kerap membuat siapapun menunduk. Perempuan itu terkenal tegas dan tidak suka orang yang santai dalam bekerja. Ia berjalan sambil memegang tablet kecil, melihat laporan yang baru dikirim oleh mandor. Saat pandangannya melintas pada Agung, ia berhenti sejenak, menatap pemuda Jawa itu dari kepala sampai kaki. Wajahnya dingin, suaranya datar. "Kau yang baru dari Jawa itu?" tanyanya. Agung mengangguk cepat. "Iya, Nyonya. Kerja kau bersih, tapi jangan lambat. Di sini tak ada ruang untuk orang malas." Agung menunduk lagi. "Saya akan berusaha, Nyonya." Nyonya Siti mengalihkan pandangannya dan melanjutkan langkah. Para pekerja lokal saling pandang sambil tersenyum miring, seolah menunggu saat Agung akan menyerah. Namun pemuda itu justru menambah kecepatan kerjanya, membersihkan semak dan ranting sambil menahan panas matahari yang kian menyengat. Menjelang siang, keringatnya mengalir seperti air. Perutnya mulai lapar, namun ia baru bisa makan ketika waktu istirahat tiba. Ia duduk di bawah pohon besar bersama beberapa pekerja Indonesia lain yang lebih lama bekerja di sana. Mereka berbicara pelan, saling bertukar cerita. Kehangatan itu membuat Agung sedikit tenang. Namun ketika ia baru saja membuka bekal nasi dari mes, suara keras terdengar dari arah tengah kebun. Seorang pekerja berteriak, "Mesin besar tuh mati, ekskavator tuh tak boleh hidup." Semua orang menoleh. Nyonya Siti yang tadinya di kantor langsung keluar, wajahnya menegang. Para pekerja lokal lari terbirit-birit menuju alat berat itu. Debu beterbangan, dan udara terasa seperti menegang di antara pepohonan sawit. Agung bangkit perlahan, tanpa pikir panjang mengikuti arus pekerja yang menuju lokasi. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dari wajah panik para pekerja, masalah itu tampak serius. Ekskavator Kobelco besar itu tampak diam tak bergerak. Mesin yang biasanya mengaum kini sunyi seperti benda mati. Nyonya Siti berdiri di depannya, tangan bertolak pinggang, wajah memerah menahan marah. Mandor menjelaskan dengan suara terbata-bata bahwa mesin mati mendadak saat hendak mulai membuka lahan baru. "Bagaimana boleh jadi macam ini? Pekerjaan esok semua akan rosak sebab kamu." Bentak Nyonya Siti membuat semua pekerja menunduk. Agung yang berdiri agak jauh memerhatikan dengan perasaan gelisah. Ia tahu betapa pentingnya alat besar itu. Ia juga tahu mesin seperti itu tidak akan rusak tanpa sebab. Ada bagian yang pasti kehabisan tenaga, tersumbat, atau mungkin hanya perlu diperiksa ulang. Agung yang berdiri agak jauh memerhatikan dengan perasaan gelisah. Ia tahu betapa pentingnya alat besar itu. Ia juga tahu mesin seperti itu tidak akan rusak tanpa sebab. Ada bagian yang pasti kehabisan tenaga, tersumbat, atau mungkin hanya perlu diperiksa ulang. Namun ketika ia memberi langkah kecil maju, seorang pekerja lokal memotong. "Kau mau apa? Ini bukan kerja kau." Agung terdiam. Tapi dalam hatinya, ia merasa terdorong untuk mencoba. Ia pernah memperbaiki mesin traktor kecil di kampung. Ia pernah membantu tetangga memperbaiki pompa air. Ia tidak ahli, tapi ia tidak asing dengan mesin. Ia melirik Nyonya Siti yang masih mengomel keras. Setiap kata wanita itu seperti cambuk bagi semua pekerja yang berdiri di sana. Ketika Nyonya Siti memandangnya sekilas, tatapan itu penuh penilaian. Seolah ia tahu bahwa Agung hanya pemuda kampung yang tidak bisa apa-apa.
namun ada sesuatu di dada Agung yang bergolak. Sebuah dorongan yang muncul dari rasa ingin menolong dan keinginan untuk menunjukkan bahwa tidak semua TKI hanya datang membawa tenaganya. Sebagian membawa kemampuan lain yang tidak terlihat. Pelan-pelan, ia kembali mengambil langkah kecil. "Nyonya," ucapnya lirih. "Mungkin saya bisa coba lihat sebentar." Saat itu, semua pekerja menoleh. Nyonya Siti berhenti bicara, lalu memandangnya tajam. Suasana berubah hening. Hembusan angin pun terasa menghilang. Wajah Nyonya Siti menyempitkan mata, memperhatikan Agung dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kau," katanya. "Kau yang baru sehari masuk kerja ini." Agung menunduk sedikit. "Saya cuma mau coba bantu, Nyonya." Beberapa pekerja langsung tertawa kecil. Ada yang berkata pelan namun cukup terdengar. Baru datang sudah mau tunjuk pandai. Nyonya Siti mengangkat dagunya. Ia tampak tidak percaya, tapi amarahnya sudah membuat logikanya berantakan. Ia menghela napas, lalu berkata dengan nada sinis, "Begini saja. Kau betul yakin boleh hidupkan ekskavator Kobelco aku ini?" Agung mengangguk pelan. Dan saat itulah ucapan yang kelak mengubah hidup mereka terlepas dari mulut Nyonya Siti. "Kalau kau benar boleh hidupkan, aku nikahi kau. Aku jadikan kau warga Malaysia." Para pekerja tersentak. Beberapa terkejut sampai mulutnya terbuka. Udara seketika dingin meski matahari begitu terik. Nyonya Siti menambahkan dengan suara lantang, "Malah, aku buat kau gemetar tiap malam kalau kau berjaya." Tawa kecil terdengar, meski beberapa pekerja memilih diam karena takut. Agung membeku. Bukan karena kata-kata itu memalukan, tapi karena ia tidak mengira seorang bos besar akan bicara seperti itu di depan banyak orang. Namun ia tak punya banyak waktu untuk memikirkan hal itu. Dengan suara paling tenang yang bisa ia keluarkan, ia menjawab, "Beri saya 30 menit saja, Nyonya." Kata-kata itu meluncur begitu saja, namun hatinya sudah mantap. Setelah ucapan mengejutkan Nyonya Siti itu melayang di udara, suasana di sekitar kebun berubah menjadi campuran antara tegang dan canggung. Para pekerja lokal saling pandang, sebagian tertawa tidak percaya. Sebagian lainnya hanya menunjuk-nunjuk Agung sambil berbisik. Seakan apa yang baru saja terjadi adalah lelucon besar yang sengaja dihadirkan untuk menghibur mereka di tengah panasnya siang. Agung berdiri diam, merasakan wajahnya memanas. Ia bukan malu karena ditantang, tapi malu karena semua mata menatapnya seperti seorang pemuda nekat yang tak tahu diri. Beberapa pekerja memperhatikan bajunya yang lusuh dan robek di bagian lengan, lalu terkekeh seolah mengatakan bahwa pemuda semiskin dan sesederhana itu mana mungkin bisa memperbaiki mesin sebesar ekskavator Kobelco. Namun tatapan paling menusuk berasal dari seorang pekerja lokal bernama Ridzuan. Tubuhnya besar, kulitnya gelap karena sering berada di bawah matahari. Ia mendekati Agung sambil tersenyum sinis. "Kau dengar janji itu tadi? Kau pun percaya, ya? Kau mau nikah sama bos?" Katanya pelan namun tajam. Agung hanya menunduk, tidak ingin membalas. Baginya, ucapan Nyonya Siti tadi bukan soal pernikahan, bukan soal gengsi, tapi soal harga diri yang ia jaga sebagai perantau. Ia tidak datang ke negeri orang untuk dipandang rendah, tanpa mencoba membuktikan dirinya. Ia tahu kemampuannya tidak besar, tapi ia juga tahu ia pernah memperbaiki mesin lebih kecil di kampung. Pengalaman itu mungkin satu-satunya modal yang ia punya untuk menghadapi tantangan ini. Dan karena itulah, ia tidak mundur. Ia melangkah menuju ekskavator yang mati itu, sementara tatapan sinis mengikuti dari segala arah. Pekerja lokal berdiri sambil berpelukan tangan di dada, menonton seperti sedang menyaksikan tontonan gratis. Bahkan mandor yang biasanya ramah terhadap TKI pun hanya menghela napas panjang, seolah sudah yakin hasilnya akan memalukan. Nyonya Siti berdiri agak jauh, tangannya masih bertolak pinggang, rambut pirangnya tak bergerak meski angin berembus. Wanita itu tampak tidak percaya bahwa Agung benar-benar berani menerima tantangannya.
Mata Nyonya Siti bergerak mengawasi setiap langkah pemuda Jawa itu, seolah siap untuk tertawa ketika ia gagal. Namun Agung mencoba fokus. Ia memanjat sisi ekskavator, menyentuh panel mesin yang panas karena matahari, menarik napas dalam, lalu mulai membuka tutup mesin. Tangan-tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu seluruh pekerja di kebun sedang menunggu kesalahannya. Saat itu, Ridzuan kembali bersuara. "Kau tahu tak, kalau rosak teruk, bos boleh buang kau. Tak sayang kerja baru nak mula ke?" Teman-teman Ridzuan langsung tertawa. Tapi Agung mengabaikannya. Ia ingat pesan ibunya, bahwa fitnah dan hinaan hanya akan menusuk kalau hatinya tidak kuat. Maka ia menguatkan diri, mulai memeriksa selang solar, jalur kelistrikan, dan bagian-bagian yang membuat mesin tidak merespons. Ia meletakkan telinganya di sisi mesin dan mengetuk pelan, cara sederhana yang sering ia lihat dilakukan oleh mekanik kampung. Ia mencoba mengenali suara dalam mesin. Ia mengingat bagaimana paman tetangganya pernah menjelaskan bahwa mesin tak pernah mati tanpa sebab, hanya perlu diperlakukan dengan hati-hati. Sementara itu, tatapan sinis makin banyak. Ada yang berkata pelan namun terdengar jelas. "Kau tengok, macam manalah pekerja baru ni mau hidupkan. Ini bukan mesin pam air kampung." Ada pula yang menambahkan, "Biarkan saja, nanti dia malu sendiri." Namun di balik semua suara itu, ada dua pekerja Indonesia yang memandang Agung dengan rasa khawatir sekaligus bangga. Salah satunya bernama Tony. Ia berbisik pada temannya, "Agung memang pendiam, tapi aku rasa dia bukan sembarang orang." Temannya mengangguk meski tetap cemas. Sementara tatapan sinis terus berdatangan, Agung kembali turun dari sisi mesin. Ia melihat ada endapan solar keruh di filter. Ia membuka selang kecil, meniupnya, lalu memasangnya kembali. Ia mengetuk panel kelistrikan, memastikan tidak ada kabel yang kendur. Ia memeriksa baterai mesin yang tampak lemah. Semuanya ia lakukan dengan hati-hati, pelan, dan penuh kehati-hatian. Sesekali ia menatap ke arah Nyonya Siti yang kini menonton, sambil melipat tangan di dada. Tatapannya penuh tantangan, namun juga mengandung rasa penasaran. Di mata Nyonya Siti, Agung hanyalah seorang tukang kebun dari Jawa yang tidak punya keahlian apapun tentang mesin. Namun satu hal yang tak ia ketahui adalah bahwa pemuda itu memiliki ketenangan yang lahir dari hidup susah. Kehidupan di kampung mengajarkan Agung tentang kesabaran, tentang memecahkan masalah tanpa panik, dan tentang tidak menyerah sebelum mencoba. Tatapan sinis yang muncul dari sekitar kebun justru menjadi cambuk yang mendorong semangatnya. Ia tidak ingin pulang ke kampung membawa cerita bahwa ia dipermalukan pada hari-hari awal sebagai TKI. Ia tidak ingin keluarganya mendengar bahwa ia gagal bahkan untuk menunjukkan siapa dirinya. Langkah-langkah kecil itu membawanya lebih dalam pada pekerjaan memperbaiki mesin. Setiap kali ia mengencangkan baut atau menekan tombol kecil, ia merasa seperti sedang melawan semua keraguan orang-orang di sekitarnya. Dan semakin lama, semakin jelas bahwa tantangan ini bukan hanya antara dirinya dan mesin besar itu. Ini tentang martabatnya sebagai manusia. Nyonya Siti akhirnya bersuara, nadanya tetap tajam. "Lihat, aku bagi kau masa 30 menit. Kalau kau tak boleh hidupkan, kau ingat janji aku tuh hanya gurauan? Aku akan pecat kau sebelum matahari turun." Ucapan itu membuat pekerja lain semakin tegang. Bahkan angin terasa berhenti sesaat. Namun Agung hanya mengangguk pelan. Ia tidak marah. Ia tidak merasa tertantang oleh janji aneh itu. Ia hanya ingin mencoba. Kalau ia gagal, ia akan tetap pulang dengan kepala tegak karena ia sudah berusaha. Dan meski tatapan sinis masih menusuk dari segala arah, ia tetap melanjutkan perbaikan itu dengan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Siang itu, matahari menggantung tepat di atas kebun luas yang membentang seperti tidak ada ujungnya. Udara panas menekan dada, membuat napas terasa berat. Para pekerja sibuk mempersiapkan pembukaan lahan baru, sesuatu yang sudah ditunggu berminggu-minggu. Ekskavator Kobelco besar berdiri megah di tengah area,
menjadi pusat perhatian, karena tanpa mesin itu, pekerjaan tidak akan bergerak. Mandor memeriksa ulang daftar kerja sambil membentangkan tangan untuk memberi aba-aba. Beberapa pekerja mengangkat peralatan, sebagian berjaga di pinggir lahan untuk memastikan tidak ada pohon liar yang mengganggu jalur pembukaan. Agung saat itu masih dalam posisi membersihkan semak di sisi lain kebun, namun sesekali ia memperhatikan aktivitas besar di tengah. Ia tahu hari itu penting. Setiap pekerjaan berjalan dengan ritme cepat. Para pekerja lokal terlihat lebih serius dari biasanya. Bahkan mereka yang biasanya banyak bercanda, kini tampak fokus. Meski begitu, tidak ada yang bisa menutupi kenyataan bahwa suhu panas membuat semua kepala mudah panas, dan suara sedikit saja bisa berubah menjadi pertengkaran. Mandor memberi isyarat agar operator ekskavator memulai mesin. Operator duduk, memutar kunci, dan mesin Kobelco mulai mengeluarkan suara berat. Suara mesin besar itu biasanya memberi kesan kuat, seperti jantung yang siap bekerja keras. Namun kali itu, bunyinya terdengar aneh. Agung menyadarinya dari jauh. Sekejap kemudian, suara itu terputus. Mesin mati dengan suara mendecit pendek. Getaran berhenti. Asap tipis keluar dari bagian samping mesin. Operator langsung melompat turun dengan wajah kaget. Semua pekerja berhenti bergerak. Mandor mengumpat panik, lalu mengangkat tangan tinggi-tinggi, memberi isyarat agar semua menjauh. Mesin mati, tak boleh hidup. Terdengar suara operator setengah berteriak. Para pekerja berlari dari berbagai arah, bergerombol mengelilingi ekskavator. Wajah mereka tegang. Suasana yang tadinya sibuk berubah menjadi kacau. Beberapa pekerja mulai saling menyalahkan. Ada yang berkata selang solar mungkin tersumbat. Ada yang menduga baterai lemah. Ada pula yang mengatakan mesin sudah lama tidak diservis. Mandor menelpon seseorang. Nadanya panik. "Bos kena tahu hal ini sekarang," katanya sambil berjalan mondar-mandir. Agung ikut berdiri agak jauh sambil mengamati. Ia tidak ikut dalam lingkaran itu, bukan karena tak peduli, tetapi karena ia tahu posisinya hanyalah tukang kebun. Namun hati kecilnya merasakan sesuatu tidak beres. Ia pernah melihat mesin besar mati mendadak seperti itu ketika masih di kampung. Ketika sebuah traktor mati karena solar kotor dan filter buntu. Namun di sini tidak ada yang percaya pada pemuda kampung sepertinya. Ketika situasi semakin panas, suara langkah sepatu Hak menggelegar ke tanah kering. Nyonya Siti datang dengan wajah yang berubah drastis dari tenang menjadi marah besar. Ia berjalan cepat, gaun merahnya berayun mengikuti langkah kakinya yang penuh amarah. "Apa jadi dengan mesin nih? Kenapa tak boleh hidup?" Suaranya tajam menusuk udara panas siang itu. Mandor buru-buru menjelaskan bahwa mesin mati mendadak. Nyonya Siti tidak puas. Ia mengangkat tangan sambil menunjuk ekskavator yang diam seperti bangkai besi kehilangan nyawanya. "Lahan nih harus dibuka hari ini. Kalau tidak, semua kerja tertunda. Kamu semua buat kerja apa sebenarnya?" Para pekerja menunduk tanpa berani bersuara. Nyonya Siti melangkah lebih dekat ke mesin, menatapnya seperti seorang ratu yang marah pada prajurit yang gagal. Peluh di dahinya membuat wajahnya terlihat semakin tegas. Ia memanggil operator, memintanya mencoba hidupkan lagi. Operator takut-takut naik ke kabin, memutar kunci. Mesin bergetar sebentar, lalu mati lagi. Bahkan lebih cepat dari usaha pertama. Suara mesin yang gagal itu terdengar seperti ejekan bagi semua orang di sana. Nyonya Siti memejamkan mata kuat-kuat, lalu membuka kembali dengan sorot penuh kemarahan. "Kamu semua, tak ada yang tahu buat kerja. Ini mesin mahal, bukan mainan." Beberapa pekerja ingin membalas, tetapi takut. Mereka hanya saling pandang, menelan ludah. Ada yang mulai berkeringat dingin meski matahari menyengat. Tekanan terasa semakin kuat, seperti seluruh kebun terjebak dalam satu masalah yang sama. Agung memegang gagang sapunya erat-erat. Ia merasa hatinya ikut tegang melihat kejadian itu.
Ia tahu betapa besar dampaknya jika lahan gagal dibuka hari ini. Perusahaan bisa rugi banyak, para pekerja bisa disalahkan, dan suasana kerja akan memburuk. Ia ragu. Ia ingin mendekat dan menawarkan bantuan, tapi setiap kali tatapannya tertuju pada Nyonya Siti, keberaniannya hilang. Wanita itu bukan orang yang mudah menerima pendapat, apalagi dari seorang tukang kebun baru. Tetapi situasi terus memburuk. Nyonya Siti mulai berjalan mondar-mandir, marah-marah tanpa henti. Mandor hanya mengiyakan semua omelannya tanpa mampu mencari solusi. Para pekerja makin gelisah. Tak ingin dia melihat semuanya kacau, Agung mengambil langkah kecil. 1 langkah, 2 langkah, hingga ia akhirnya berada lebih dekat dari sebelumnya. Ia memandang bagian belakang ekskavator, mengikuti suara hati yang berkata bahwa ia mungkin bisa membantu meski kecil sekali kemungkinannya. Namun baru 2 detik ia mendekat, seorang pekerja lokal menahan bahunya dan berbisik kasar. "Kau mau apa? Jangan dekati mesin tuh. Ini kerja orang pandai, bukan tukang kebun." Agung menelan rasa malu, tapi ia tidak mundur jauh. Ia tetap berdiri cukup dekat untuk melihat keadaan mesin, meski tanpa hak ataupun izin. Saat itu, perdebatan kecil di antara pekerja semakin panas. Mereka saling tunjuk dan saling menyalahkan. Operator mengeluh bahwa beberapa bagian mesin memang sudah lama minta diganti. Mandor membalas bahwa operator tidak pernah memberikan laporan itu dengan benar. Suara gaduh makin keras. Hingga akhirnya, Nyonya Siti mengangkat suara paling lantang. "Cukup, jangan gaduh di depan aku." Semua terdiam. Wanita itu memandang ke arah mesin yang mati. Tatapannya masih tajam, namun ada sedikit kebingungan di balik marahnya. Ia lalu berkata keras, "Aku tak mahu dengar alasan. Aku cuma mahu mesin nih hidup hari ini. Kalau tidak, kamu semua boleh berhenti kerja." Ancaman itu tidak main-main. Semua orang tahu. Dan pada detik itulah Agung tahu bahwa masalah ini lebih besar dari sekadar ekskavator mati. Situasi ini adalah awal dari badai yang akan menyeretnya masuk ke jalan tak terduga. Dan mesin besar yang tiba-tiba mati, itulah yang membuka pintu takdir yang kelak mengubah jalan hidupnya sepenuhnya. Suasana di tengah kebun berubah seperti medan perang kecil. Para pekerja yang sebelumnya masih sempat bercanda, kini berdiri kaku. Mesin ekskavator Kobelco masih diam, menjadi pusat masalah yang memeras semua kepala. Debu berterbangan setiap kali angin lewat, seolah ikut mengabarkan bahwa ada badai besar yang siap pecah. Dan benar saja, badai itu meledak dari arah Nyonya Siti. Wanita itu berdiri tegap dengan gaunnya yang merah menyala, wajahnya sudah memerah karena kesal. Matanya menatap setiap pekerja seperti pisau yang mengiris keberanian mereka satu persatu. Mandor berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, seolah sedang menunggu hukuman. "Kamu semua sudah berapa lama kerja sini?" Suara Nyonya Siti terdengar jelas meski angin berdesir. "Kenapa aku bayar kamu kalau mesin mahal begini pun tak boleh diurus dengan betul?" Tidak ada yang berani menjawab. Bahkan operator yang biasanya cukup berani pun menunduk dalam-dalam. Nyonya Siti melanjutkan dengan nada semakin tinggi. "Lahan nih harus dibuka hari ini. Proyek tunggu. Pelanggan tunggu. Masa dan uang habis kalau mesin rosak begini." Ia menunjuk ke arah ekskavator dengan jari yang bergetar marah. "Kalau esok tak siap, satu kebun ini akan salahkan siapa? Aku? Tidak. Aku akan salahkan kamu semua." Mandor mencoba menjelaskan. Suaranya gemetar. "Nyonya, mungkin bagian dalam mesin memang sudah lama minta ganti. Operator pernah bilang juga." Namun kalimat itu langsung dipotong tajam. "Aku tak mau dengar alasan, aku mau lihat kerja, bukan alasan." Mandor menelan ludah. Operator mengusap wajahnya sendiri. Beberapa pekerja lokal menatap lantai tanah kering sambil menggenggam topinya kuat-kuat. Udara terasa seperti mengandung bara. Di antara semua itu, Agung berdiri di sisi lain lingkaran pekerja. Ia tidak berani bicara, tapi ia tidak bisa berhenti memperhatikan mesin yang mati itu. Wajahnya serius,
meski dalam hatinya berkecamuk rasa tidak enak. Ia tahu ini bukan saat yang tepat untuk bicara. Ia tahu ia hanya tukang kebun baru, namun rasa ingin menolong terlalu kuat untuk ia abaikan. Nyonya Siti mengusap keningnya, lalu berjalan mengelilingi ekskavator, seolah ingin memastikan dengan matanya sendiri bahwa tidak ada yang salah secara fisik. Namun ia bukan ahli mesin. Yang ia tahu hanyalah mesin itu harus hidup dengan cara apapun. Begitu banyak orang di sini, tapi satu pun tak pandai hidupkan mesin. Gumamnya dengan nada yang terdengar, seperti meremehkan semua yang ada. Ketika ia berbalik, tatapannya jatuh tepat pada Agung yang sedang berdiri agak jauh. Wanita itu memperhatikan wajah pemuda Jawa itu beberapa detik. Tatapannya seperti bertanya siapa sebenarnya orang ini yang hanya diam saat orang lain panik. Agung menunduk cepat, merasa seperti anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan. Padahal ia bahkan tidak melakukan apa-apa. Namun tatapan Nyonya Siti tidak berhenti sampai di situ. Ada sesuatu dalam matanya yang sulit dibaca. Mungkin bingung, mungkin ragu, mungkin hanya ingin mencari pelampiasan. "Apa nama kau?" tanya Nyonya Siti dengan nada dingin. Agung terkejut, tapi segera menjawab pelan. "Agung, Nyonya." "Kau dari mana?" "Dari Jawa Tengah, Nyonya." Wanita itu mengangguk kecil, namun bukan tanda penerimaan. Lebih seperti menilai apakah seseorang yang tidak ia kenal bisa berguna saat ia sedang marah. "Kau baru kerja sini 2 hari, kan?" "Iya, Nyonya." "Dan kau pikir kau boleh bantu apa kalau mesin sebesar ini pun tak boleh hidup?" Pekerja lokal yang lain langsung menahan tawa. Mereka menutup mulut, tapi suara cekikikan tetap terdengar. Beberapa memandang Agung seperti menertawakan keberaniannya berdiri di depan Nyonya Siti. Agung menunduk semakin dalam. Wajahnya panas, bukan karena matahari, tetapi karena rasa malu yang ia telan diam-diam. Namun di dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata bahwa ia tidak boleh mundur. Bahwa seseorang yang merantau jauh dari keluarganya tidak boleh selalu menunduk. Nyonya Siti melanjutkan, "Aku penat dengan pekerja yang tak tahu buat kerja. Yang satu rosakkan barang, yang satu tak pandai guna, yang satu pula cuma berdiri tengok. Aku bayar kamu semua bukan untuk jadi patung." Kata-katanya membuat para pekerja semakin tegang. Setiap kalimat terasa seperti cambuk. Ia berjalan mendekati ekskavator lagi, memukul bagian sampingnya dengan telapak tangan. "Mesin ini baru saja servis bulan lalu. Tak boleh jadi rosak begini." Operator memberanikan diri bicara. "Nyonya, mungkin ada kotoran dalam filter atau solar tak naik. Kami coba. Tapi apa?" bentak Nyonya Siti. "Kau nak cakap aku tak jaga mesin nih?" Operator langsung menunduk tajam, tak berani menjawab lagi. Suasana semakin kacau. Orang-orang tampak kebingungan. Beberapa mulai mengelap keringat. Bukan karena panas, tapi karena takut kehilangan pekerjaan jika situasi berlanjut begitu. Agung kembali mengangkat kepalanya pelan. Ia melihat bagaimana semua orang sudah kehabisan ide. Ia tahu ia seharusnya diam. Tetapi ia juga tahu jika ia tidak melakukan sesuatu, mesin itu tidak akan bergerak hari itu. Langkahnya maju sedikit. Hanya beberapa langkah kecil. Namun suara sepatu itu terdengar jelas di telinga para pekerja lain. Tatapan mereka langsung tertuju pada pemuda Jawa itu. Ia berhenti tepat di belakang kerumunan, tidak berani terlalu dekat. Ia menarik napas dalam. "Nyonya," ucapnya lirih. Semua menoleh. Nyonya Siti perlahan memutar tubuhnya, memperhatikan Agung dengan ekspresi tajam. "Ya, apa kau nak cakap?" Agung mengumpulkan keberaniannya. Mungkin saya boleh coba lihat sebentar, Nyonya." Tawa kecil langsung pecah dari arah pekerja lokal. Kau mau tengok mesin nih? Ini mesin besar, bukan pompa air kampung." Namun Agung tidak menoleh kepada mereka. Ia tetap berdiri tegak meski tangannya gemetar. Nyonya Siti mengerutkan kening. Tatapannya turun naik dari ujung kepala hingga kaki Agung.
Ia melihat pakaian lusuh, tubuh kurus, wajah gelap karena matahari. Namun yang membuatnya terdiam sejenak adalah ketenangan yang terpancar dari mata pemuda itu. Ketenangan yang jarang ia lihat pada pekerjanya sendiri. Wanita itu mendekat, lalu berkata dengan nada yang setengah sinis, setengah penasaran. "Kau pikir kau boleh buat apa?" Agung menjawab pelan. "Saya cuma mau coba bantu. Mungkin saya pernah tengok mesin seperti ini." "Oh ya," potong Nyonya Siti cepat. "Kalau begitu..." Ia melipat tangan di dada, menaikkan dagu, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua pekerja membeku. "Kalau kau boleh hidupkan ekskavator Kobelco aku ini, aku nikahi kau dan jadikan kau warga Malaysia." Beberapa pekerja tersentak. Ada yang menutup mulutnya, ada yang tertawa keras, ada yang langsung memandang Agung seolah ia baru saja dilempar ke jurang tanpa tali. Namun Nyonya Siti belum selesai. "Malah," katanya sambil mendekat beberapa langkah, suaranya lebih rendah namun tetap menusuk. "Aku buat kau gemetar tiap malam." Sebuah keheningan panjang jatuh. Angin berhenti. Debu tidak bergerak. Dan Agung berdiri seperti akar yang tak bisa tercabut, menahan rasa malu, bingung, dan tantangan yang tiba-tiba hinggap begitu saja. Ia menelan ludah, lalu menjawab perlahan, "Beri saya 30 menit saja, Nyonya." Setelah ucapan mengejutkan itu terlempar dari bibir Nyonya Siti, suasana di kebun mendadak seperti membeku. Para pekerja yang tadi gaduh kini hanya berdiri terpaku, masing-masing dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada yang syok, ada yang takut tertawa, dan ada pula yang langsung menertawakan dalam hati sambil menunggu drama selanjutnya. Agung sendiri merasakan jantungnya berdetak lebih keras dari sebelumnya. Ucapan Nyonya Siti terasa seperti tamparan, sekaligus tantangan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia bukan hanya TKI baru di Malaysia. Ia bukan orang yang suka menonjolkan diri. Ia hanya ingin bekerja tenang, mengirim uang untuk keluarganya di kampung, dan menjalani hari-hari tanpa konflik. Namun nasib seringkali tidak berjalan sesuai keinginan. Saat semua mata tertuju padanya, Agung mengangguk pelan. "Beri saya 30 menit saja, Nyonya," katanya dengan suara yang sedikit bergetar, namun penuh keyakinan yang entah dari mana muncul. Tawa meledak dari arah pekerja lokal. Mereka menutup mulut, tapi suaranya tetap terdengar. 30 menit katanya, ujar salah satu sambil menahan perutnya. Mati aku ketawa. Namun tidak semua tertawa. Ada pekerja Indonesia lainnya yang justru memandang Agung dengan rasa khawatir. Mereka tahu pemuda Jawa itu pendiam, serius, dan tidak suka cari masalah. Tantangan seperti ini bisa saja membuatnya dalam posisi sulit. Agung mengatur napas, lalu melangkah mendekati ekskavator Kobelco yang besar dan berat itu. Setiap langkah terasa seperti membawa seluruh beban hidupnya. Ia tahu ia tidak sempurna. Ia bukan mekanik profesional. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak mencoba, ia akan terus dihina, dan harga dirinya sebagai perantau akan terinjak oleh semua tatapan di sekelilingnya. Ketika ia sampai cukup dekat, ia mengusap bagian samping ekskavator yang panas oleh matahari. Logamnya keras, kasar, namun sentuhan itu membuat pikirannya kembali ke masa kecil. Ia teringat bagaimana ia sering membantu tetangga memperbaiki mesin pompa air rusak, memperbaiki sepeda motor butut ayahnya, dan bagaimana ia bisa memperbaiki mesin traktor sederhana milik Pakde di kampung tanpa pernah masuk sekolah teknik. Pengalaman itu kecil, tapi cukup untuk membuatnya berani mengangkat wajah. Nyonya Siti berdiri di sisi berlawanan, melipat tangan di dada. Ekspresinya bukan lagi hanya marah, tetapi juga ingin melihat apakah pemuda Jawa itu benar-benar berani, atau hanya sekadar asal bicara. Tatapannya dingin, bibirnya terangkat sedikit, memberi tanda bahwa ia tidak yakin Agung bisa melakukan apapun. "Sudah, kau tengoklah," katanya dengan suara tajam. "Aku mau lihat kemampuan kau." Agung mengangguk, lalu meminta mandor memberikan kunci mesin. Mandor ragu sejenak, melirik ke arah Nyonya Siti,
Tetapi ketika wanita itu mengangguk kecil, ia memberikan kunci itu kepada Agung. Tangan Agung sedikit bergetar ketika menerima kunci, namun ia menenangkan dirinya dengan menarik napas panjang. Udara panas terasa masuk ke dadanya seperti api yang membakar, namun ia tidak mundur. Ia mulai memeriksa bagian luar mesin. Ia mengetuk sisi panel, mendengarkan getaran di dalamnya. Ia mengamati kabel-kabel yang tersambung ke baterai besar. Ia membuka kotak kecil tempat filter solar berada. Saat ia membuka filter itu, ia melihat solar yang tertahan tampak keruh. Warnanya gelap, seperti tercampur lumpur halus. Ia menelan ludah. Ia tahu ini masalah yang bisa terjadi kapan saja. Solar kotor bisa menyumbat aliran, membuat mesin mati mendadak. "Kau buat apa?" tanya salah satu pekerja lokal dengan nada meremehkan. Agung tidak menjawab. Ia tetap bekerja. Ia membuka selang kecil, meniupkan udara agar jalur solar kembali bersih, lalu memasangnya kembali. Ia memeriksa injektor, menyeka bagian yang kotor, dan mengetuk pelan kabel yang terasa longgar. Melihat itu, tawa yang tadi keras mulai mengecil. Para pekerja lokal saling pandang. Beberapa mulai bertanya-tanya. "Dia tahu ke apa dia buat nih?" bisik salah satu dari mereka. Agung terus bekerja. Ia tidak mendengar suara-suara itu. Yang ia dengar hanyalah ingatan masa lalu dan bisikan hatinya sendiri. Ia mengingat wajah ibunya yang selalu mendoakannya sebelum ia berangkat ke Malaysia. Ia ingat ayahnya yang berkata bahwa laki-laki harus berani mengambil langkah walau kecil. Ia ingat pesan kakaknya bahwa tidak semua orang akan menghargai dirinya, tapi ia harus menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan itulah yang sedang ia lakukan sekarang. Nyonya Siti memperhatikannya tanpa berkedip. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berubah sedikit. Bukan rasa kagum, tetapi lebih pada rasa terkejut bahwa pemuda yang awalnya terlihat pemalu itu ternyata punya ketenangan yang jarang dimiliki para pekerja lain. Ketika Agung selesai memeriksa beberapa bagian, ia naik ke kabin. Tangannya menekan tombol power, memeriksa panel indikator. Lalu ia memutar kunci perlahan. Semua orang menahan napas. Mesin bergetar sebentar, lalu mati. Tawa kecil kembali terdengar dari arah belakang. "Aku dah kata, mana boleh hidup." Namun Agung tidak menyerah. Ia memutar kunci lagi. Kali ini ia menekan pedal ringan sambil menahan panel luar agar tidak bergetar berlebihan. Mesin kembali bergetar, namun mati lagi. Para pekerja mulai berbisik. Nyonya Siti melipat tangan lebih kuat. Wajahnya kembali sinis. Mandor menggeleng pasrah. Tetapi Agung tetap tidak berhenti. Ia turun, memeriksa lagi bagian selang yang ia buka tadi. Ia mengetuk bagian kecil dekat filter dengan batu kecil. Ia mengelap sensor yang ia curigai kotor. Ia kembali naik dengan napas berat. Ia memutar kunci untuk ketiga kalinya. Sebuah suara berat muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Mesin mulai bergetar lebih stabil. Para pekerja menegang. Ridzuan yang tadi menertawakan sekonyong-konyong kehilangan senyum. Dan untuk pertama kalinya sejak mesin mati, suara dalam ekskavator terdengar seperti kembali hidup. Namun belum sepenuhnya. Mesin itu bergetar kuat, lalu turun, lalu naik lagi. Agung menekan satu tombol kecil di sisi kanan panel. Tombol yang jarang disentuh operator biasa. Semua orang menahan napas lebih keras. Bahkan angin pun seperti berhenti bergerak. Saat itu, Agung memejamkan mata sesaat, menarik napas pelan, lalu memutar kunci sedikit ke kanan. Mesin mengaum. Kali ini lebih kuat, lebih stabil, lebih hidup. Suara itu memecah ketegangan seperti sambaran petir yang membelah langit. Para pekerja terkesiap. Mandor menutup mulutnya. Ridzuan terpaku. Operator melangkah mundur. Dan Nyonya Siti memandang dengan mata yang membesar. Wajahnya yang biasanya tegas kini berubah. Seolah ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mesin itu hidup. Agung berhasil melakukannya. Dan ketika mesin besar itu mengaum dengan mantap,
Suara tatapan sinis yang mengisi bab-bab sebelumnya perlahan terpangkas oleh rasa takjub yang memantul dari wajah semua orang di kebun. Sementara Agung masih berdiri di dalam kabin, menatap mesin yang mulai mengeluarkan suara normal. Hatinya bergetar, bukan karena bangga, tetapi karena ia tahu bahwa langkah kecilnya untuk mendekat telah membuka pintu takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Suara mesin Kobelco yang kembali hidup memecahkan ketegangan di tengah kebun seperti badai yang berubah menjadi hujan deras. Para pekerja yang sejak tadi berdiri kaku sontak melangkah mundur, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Suara mesin berat yang mengaum pelan namun stabil membuat dada mereka serasa ditepuk oleh kenyataan baru. Agung masih berada di dalam kabin, kedua tangannya memegang tuas kontrol. Keringat di wajahnya menetes perlahan, namun senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum kemenangan, melainkan rasa syukur yang dalam. Ia bahkan tidak menyangka bahwa mesinnya akan benar-benar hidup secepat itu. Para pekerja lokal yang tadi menertawakan kini saling pandang. Sebagian menelan ludah, sebagian lainnya mencoba menyembunyikan rasa terkejut dengan berdiri tegak, seolah tidak terjadi apa-apa. Ridzuan, yang paling lantang meremehkan Agung, kini berdiri dengan mata melebar. Ia mengusap tengkuknya pelan, tidak tahu harus mengatakan apa. Ia menatap Agung seperti melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga. Mandor bahkan lebih terpaku. Wajahnya berubah dari panik menjadi lega, lalu berubah lagi menjadi bingung. Karena ia sendiri tidak tahu apakah ia harus bangga atau takut pada reaksi Nyonya Siti nanti. Namun yang paling terdiam adalah Nyonya Siti. Wanita itu berdiri di depan ekskavator sambil melipat tangan. Tapi lipatan tangan itu tidak lagi penuh kesombongan, melainkan campuran antara kaget, kagum, dan tidak percaya. Rambut pirangnya sedikit berantakan karena angin. Bibirnya yang biasanya tegas kini sedikit terbuka, seakan kata-kata tercekat di tenggorokan. Ia memandang Agung tanpa berkedip. Seorang pekerja lokal berbisik pada temannya. Dia betul-betul hidupkan tuh. Gila betul. Temannya membalas. Bos pun tak sangka tuh. Dalam sekejap, suasana berubah. Hinaan yang sejak tadi menyelimuti udara seperti hilang tertiup angin panas. Yang tersisa hanya decak kagum dan tatapan malu dari mereka, yang sebelumnya merasa lebih hebat dari pemuda Jawa itu. Agung turun dari kabin perlahan. Langkahnya terasa berat karena ia masih tidak percaya sepenuhnya pada apa yang baru saja terjadi. Namun begitu kakinya menyentuh tanah, semua mata langsung mengarah padanya. Ia menunduk dalam, bukan untuk merendah, tetapi karena ia benar-benar bingung bagaimana harus bersikap. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, apalagi dalam situasi seperti ini. Ketika ia melangkah mendekati Nyonya Siti, pekerja lain memberi ruang, seolah pemuda itu tiba-tiba naik derajat. Udara berubah lebih sunyi ketika Agung berhenti di depan bosnya itu. Nyonya Siti menatapnya dari atas ke bawah, dan untuk pertama kalinya, tatapan wanita itu tidak memandang rendah. Tidak ada sinis, tidak ada tawa. Yang ada hanya keterkejutan yang jelas terlihat. Kau, suaranya keluar pelan, lebih pelan dari biasanya. Kau betul hidupkan mesin tuh. Agung mengangguk pelan. Saya cuma coba, Nyonya. Ucapan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat beberapa pekerja menunduk malu. Mereka tahu bahwa pemuda Jawa itu tidak membanggakan dirinya, tidak sombong, dan tidak menjatuhkan siapapun. Namun justru saat keheningan itu menyelimuti kebun, ucapan yang mengguncang seluruh pekerja akhirnya jatuh dari mulut Nyonya Siti. Kau ingat apa yang aku cakap tadi? Agung mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan Nyonya Siti sangat langsung, menusuk namun bukan dengan kemarahan. Lebih seperti wanita yang harus mempertanggungjawabkan kata-katanya sendiri. Pekerja lokal mulai mendekat, membentuk lingkaran tipis. Mereka tahu apa maksud ucapan itu. Mereka tahu bahwa yang dimaksud adalah janji gila yang barusan terucap saat kondisi emosional memuncak. Aku kata, lanjut Nyonya Siti dengan nada sedikit lebih keras. Kalau engkau boleh hidupkan ekskavator Kobelco
Aku nikahi kau dan jadikan kau warga Malaysia. Bisik-bisik langsung terdengar dari segala arah. Habis kau nak buat apa sekarang, bos? Betul ke dia nak tepati? Takkan bos nak kahwin dengan pekerja Indonesia? Suara-suara itu menambah berat suasana. Agung merasa seluruh tubuhnya panas. Ia ingin bicara, tapi lidahnya terasa kaku. Ia tidak pernah menginginkan ucapan itu menjadi nyata. Ia hanya ingin membantu. Ia tidak mau masalah besar muncul karena dirinya. Nyonya Siti menatapnya tanpa kedip. Jadi sekarang, apa kau mau? Agung tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mengambil napas panjang. Dalam hati, ia menimbang kata-kata yang ingin keluar. Ia tidak ingin menyinggung Nyonya Siti, tetapi ia juga tidak ingin membuat keadaan semakin kacau. Para pekerja menunggu dengan napas yang tertahan. Beberapa detik terasa sangat panjang, dan akhirnya Agung mengangkat wajahnya dengan tenang. Saya cuma mau kerja dengan baik, Nyonya. Saya tak pikir tentang hal lain. Jawabannya lembut, sopan, namun cukup kuat untuk membuat beberapa pekerja saling pandang. Mereka tidak menyangka pemuda itu mampu menjawab dengan tenang dalam situasi sesulit itu. Namun reaksi Nyonya Siti justru lebih mengejutkan. Wanita itu memicingkan mata, seperti mencoba membaca apakah jawaban itu tulus atau hanya basa-basi. Kemudian ia mendengus pelan, bukan marah, tetapi kesal pada dirinya sendiri. Kau tak mau? Ya, katanya singkat. Agung menunduk lagi. Saya tak berani pikir sejauh itu, Nyonya. Suasana kembali hening. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Namun sebelum ada yang sempat mengambil napas lega, Nyonya Siti menoleh ke mandor dan berkata dengan suara lebih keras. Tapi, janji tetap janji. Semua pekerja kaget. Ada yang menganga. Ada yang hampir menjatuhkan topinya. Nyonya Siti melanjutkan sambil menunjuk ke arah Agung. Aku akan selesaikan hal ini, tapi bukan sekarang. Aku mau kerja sambung dulu. Ia membalikkan badan dan melangkah pergi, meninggalkan semua orang yang kebingungan seperti baru saja diseret angin besar. Agung berdiri di tempatnya, tubuhnya masih gemetar sedikit. Ia tidak tahu apakah itu karena lega atau karena masalah yang lebih besar sedang dimulai. Dan para pekerja, mereka hanya bisa berbisik tentang janji gila itu. Tentang pemuda Jawa yang diam-diam mampu menghidupkan mesin raksasa. Dan tentang perubahan besar yang mulai mengguncang kebun itu. Setelah Nyonya Siti pergi meninggalkan kerumunan, para pekerja perlahan kembali ke posisi masing-masing. Meski pikiran mereka masih penuh dengan apa yang baru saja terjadi. Ekskavator yang sebelumnya mati kini hidup stabil. Namun suasana di kebun tetap berat, seolah kejadian itu masih menggema di udara. Agung berdiri sendirian di samping mesin besar itu. Angin yang datang dari arah ladang kelapa sawit membawa aroma tanah kering. Telinganya masih menangkap suara tawa mengejek, suara bisik-bisik, dan suara Nyonya Siti yang penuh amarah ketika mengucapkan tantangan gila tadi. Walau mesin sudah hidup, detak jantung Agung masih belum stabil. Dia menarik napas dalam, mencoba meredam gemuruh di dadanya. Bukan karena ia takut pada mesin atau para pekerja, tetapi karena kalimat Nyonya Siti masih berputar-putar di kepalanya, seperti gema yang menolak hilang. Kalau kau boleh hidupkan, aku nikahi kau. Ucapan itu bukan hal kecil, apalagi keluar dari mulut seorang wanita Malaysia yang terkenal angkuh, cantik, dan kaya seperti Nyonya Siti. Namun Agung tahu ucapan itu hanya keluar karena emosi. Ia tahu tidak ada satupun yang akan benar-benar menganggap serius janji itu. Tapi semua orang sudah mendengar, dan itu membuatnya merasa seperti berada di tengah badai yang tidak pernah ia minta. Ketika ia menunduk dan hendak melangkah pergi, Tony, pekerja Indonesia yang lebih senior, mendekatinya dengan tergesa. Wajahnya masih tampak tegang, namun ada bangga yang tersembunyi di matanya. Gung, kau hebat, katanya pelan, menepuk bahu Agung. Aku sendiri tak percaya kau boleh hidupkan mesin besar ini.
Agung tersenyum kecil. Aku cuma coba apa yang aku tahu, Mas. Tapi apa yang tadi kau buat bukan biasa. Semua orang tak pandai sentuh mesin nih. Bahkan operator pun tak yakin macam kau. Agung hanya menunduk. Ia tidak ingin terlihat sombong. Allah yang mudahkan, ucapnya lirih. Tony menghela napas panjang. Tapi sekarang masalahnya bukan mesin ini lagi. Masalahnya janji tuh. Agung diam. Ia tahu itu. Gila betul bos besar itu, sambung Tony. Dia cakap macam tu depan semua pekerja. Sekarang semua orang tunggu apa yang akan jadi. Agung memandang tanah. Aku tak mau masalah, Mas. Aku cuma mau kerja. Tony tersenyum pahit. Aku tahu, tapi kau tak boleh halang cakap orang. Ia menatap sekitar, memastikan tak ada yang mendengar. Di sini, kalau bos sudah keluarkan kata, walau dia tarik balik, orang tetap akan bising. Agung tidak menjawab. Ia tahu benar bahwa di negeri orang, satu ujaran bisa menjadi senjata sosial yang berbahaya. Dan yang keluar dari mulut Nyonya, Siti barusan, bukan sembarang ujaran. Ketika Tony kembali bekerja, Agung berusaha mengalihkan pikirannya dan mulai membersihkan peralatan yang ia pakai. Namun beberapa pekerja lokal mendekat sambil tersenyum miring. Mereka berdiri tidak terlalu jauh, seolah sengaja ingin membuat Agung tidak nyaman. Ridzuan, yang paling lantang mengejek tadi, maju setapak. Kau memang pandai ya, katanya sambil mengerutkan kening. Tapi kau jangan mimpi besar sangat. Bos takkan kawin dengan tukang kebun macam kau. Agung tidak menoleh. Ia tetap merapikan alat di tangannya. Seorang temannya Ridzuan menambahkan, kau nih cuma beruntung. Mesin tuh hidup sebab nasib. Ridzuan mendekat lagi. Dan tentang janji itu, jangan harap. Agung tetap diam. Kesabarannya diuji, namun ia tahu menanggapi ejekan hanya akan memperbesar masalah. Ia hanya berkata singkat, aku tak pikir tentang itu. Ridzuan tertawa sinis. Baguslah, sebab kalau kau pikir, kau akan kecewa. Agung membiarkan mereka pergi. Hatinya sedikit perih, tapi ia tetap menahan semuanya. Ia kembali bekerja membersihkan area sekitar mesin. Hal itu dilakukannya bukan karena diperintah, tetapi karena ia ingin memastikan tidak ada yang menyalahkan dirinya atas apapun. Namun di tengah kesibukannya, matanya menangkap sosok Nyonya Siti yang berdiri jauh di depan kantor kebun. Wanita itu memandang ke arah tempat Agung berdiri. Tatapannya bukan marah, bukan juga senyum, tetapi tatapan seseorang yang sedang memikirkan sesuatu sangat dalam. Agung segera menunduk dan kembali bekerja. Semakin hari bergulir, semakin berat beban di dadanya. Ketika matahari mulai bergerak turun, bayangan panjang terbentuk di tanah. Para pekerja mulai bersiap pulang ke mes masing-masing. Tapi mandor memanggil semua untuk berkumpul sebentar di depan gudang peralatan. Hari ini kerja sampai sini. Mesin sudah boleh digunakan esok, kata mandor dengan suara lebih tegas dari biasanya. Namun wajahnya tampak kelelahan, seperti seseorang yang terjebak antara bos dan pekerja. Ketika kerumunan mulai bubar, mandor menahan Agung. Kau jangan pergi dulu. Agung menelan ludah. Iya pak. Mandor mendekat pelan. Bos mau jumpa kau. Di kantor. Agung merasa dadanya seperti ditarik ke bawah. Ia mengangguk, walau tangan dan kakinya terasa dingin. Langkahnya menuju kantor terasa lebih berat dibanding langkahnya ketika ia menerima tantangan tadi. Dari jauh, kantor itu tampak sederhana, terbuat dari kayu dengan jendela besar di bagian depan. Sorotan matahari sore membuat bayangan ruangan terlihat panjang dan terasa sunyi. Ketika ia sampai di depan pintu, ia bisa mendengar suara Nyonya Siti dari dalam, berbicara dengan nada yang rendah namun tegas. Ia tidak tahu sedang bicara dengan siapa, namun ia tahu satu hal, wanita itu tidak pernah mudah ditebak. Mandor membuka pintu dan memberi isyarat agar Agung masuk. Dan saat Agung melangkah ke dalam, ruangan itu terasa lebih dingin dari luar. Aroma parfum khas Nyonya Siti memenuhi udara. Wanita itu berdiri membelakangi Agung,
memandang keluar jendela, seolah memikirkan keputusan penting. Agung berdiri tegak, menahan napas. Ketika Nyonya Siti perlahan berbalik, tatapannya langsung bertemu mata Agung. Tidak ada amarah, tidak ada ejekan, hanya tatapan tajam yang memaksa pemuda Jawa itu siap menerima sesuatu yang bisa mengubah hidupnya sepenuhnya. Ketika pintu kantor tertutup pelan di belakangnya, Agung berdiri dengan gugup, kedua tangannya mengepal halus di samping tubuh. Ruangan itu terasa lebih sunyi daripada kebun yang luas. Tidak ada suara ribut, tidak ada teriakan, tidak ada tawa pekerja. Hanya ada napas Agung yang berusaha ia stabilkan, dan suara detak jam dinding yang berjalan lambat. Nyonya Siti berdiri di dekat jendela besar kantor, menatap ke arah kebun yang mulai diselimuti cahaya senja. Gaun merahnya jatuh rapi mengikuti garis tubuhnya, dan rambut pirangnya tersapu lembut oleh angin dari jendela yang sedikit terbuka. Wanita itu tidak langsung berbicara, seolah ingin memastikan suasana cukup tenang untuk kalimat yang akan keluar dari mulutnya. Agung menunduk sopan. "Nyonya." Mandor bilang, "Nyonya panggil saya." Nyonya Siti berbalik perlahan. Tatapannya tajam, namun tidak lagi marah seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang sulit dibaca di wajahnya. Campuran rasa ingin tahu, gengsi, dan kebingungan. "Kau buat aku terkejut hari ini," katanya pelan. Agung menahan napas. "Maafkan saya kalau saya buat Nyonya susah." "Tidak," balas Nyonya Siti cepat. "Bukan susah, cuma aku tak sangka pekerja baru dari Jawa boleh hidupkan mesin sebesar itu dalam waktu secepat itu." Agung menunduk lebih dalam. "Itu cuma nasib baik, Nyonya." "Kau jangan merendah," ucap Nyonya Siti dengan nada yang membuat Agung terdiam. "Kalau tidak karena engkau, kerja hari esok mungkin gagal." Wanita itu melangkah mendekat. Suaranya masih tegas, tapi tidak setajam tadi di kebun. "Aku mau tahu satu hal. Kau belajar dari mana semua itu?" Agung mengusap tengkuknya. "Saya tak sekolah teknik, Nyonya. Cuma sejak kecil saya sering bantu warga kampung perbaiki mesin kecil. Mesin pompa air, traktor kecil, generator. Lama-lama jadi kebiasaan." Nyonya Siti mengangguk pelan, seolah mulai memahami sesuatu. "Jadi, semua yang kau buat tadi, itu cuma dari pengalaman kampung?" "Iya, Nyonya." Wanita itu tertawa kecil, tapi bukan tawa mengejek. Lebih seperti tawa seseorang yang menemukan jawaban tak terduga. "Pelik betul," katanya pelan. "Kadang orang yang tak disangka itu yang boleh buat lebih dari orang yang bekerja lama." Agung tidak membalas. Ia hanya berdiri menunggu apa yang ingin Nyonya Siti sampaikan selanjutnya. Beberapa detik berlalu dan Nyonya Siti menarik napas panjang. "Tadi, aku janji sesuatu." Agung mengangkat kepalanya pelan. Hatinya langsung berdegup keras. Ia tidak ingin kembali membahas janji itu. Ia ingin segalanya tetap profesional. Ia tidak ingin jadi bahan gosip. Dan ia tidak ingin masalah semakin besar. "Nyonya, tentang janji itu, saya..." "Diam dulu," potongnya cepat. "Biar aku habiskan dulu." Agung menunduk lagi, menahan kata-katanya. Nyonya Siti melipat tangan di depan dada. "Aku marah waktu itu. Marah gila. Aku tak pikir apa aku cakap. Tapi semua orang sudah dengar. Dan aku tak suka kalau orang pikir aku main-main dengan kata sendiri." Agung menelan ludah. "Saya tak mengharapkan apapun Nyonya." "Aku tahu," ucapnya. "Sebab kalau kau mengharap, aku boleh nampak dari muka kau." Itu membuat Agung merasa sedikit lega, namun hawa tegang masih menyelimuti ruangan. Nyonya Siti berjalan menghampiri mejanya, duduk perlahan, lalu mengetuk permukaan meja menggunakan jarinya. "Begini, masalahnya sekarang bukan aku. Masalahnya pekerja lain. Kalau aku tak buat apa-apa, mereka pikir aku pengecut. Sedangkan aku tak pernah tarik balik," kata aku. Agung berdiri kaku. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Nyonya Siti memandangnya lama. "Tapi aku pun tak mungkin bersetuju dengan janji itu. Kau tahu itu kan?" Agung mengangguk cepat. "Iya, Nyonya. Saya paham."
Bagus, jawab Nyonya Siti pendek. Sebab janji kau nak aku kawin dengan kau itu, aku cuma cakap ikut marah. Bukan sungguh. Agung menghela napas pelan, meski rasa malu tetap menusuk dadanya. Tapi, sambung Nyonya Siti, membuat dada Agung kembali menegang. Aku tetap kena beri kau sesuatu. Aku tak mahu orang pikir aku bos yang tak tahu berterima kasih. Agung mengangkat kepalanya sedikit, meski ia tidak berani menatap langsung. Nyonya Siti menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, pelan namun tegas, jadi kau akan dapat imbalan. Bukan janji gila itu, tapi sesuatu yang lebih masuk akal. Agung diam. Aku akan beri kau uang sebagai tanda penghargaan. Banyak, lebih daripada gaji sebulan kau, lanjutnya. Dan aku mahu kau terima, sebab aku tak mahu dengar kau tolak. Perlahan-lahan, ketegangan di dada Agung mereda. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Nyonya. Namun sebelum ia sempat menunduk lagi, suara Nyonya Siti terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Tadi, ketika mesin itu hidup semula, semua pekerja terdiam. Mereka tak sangka. Aku pun tak sangka. Dan waktu aku lihat kau turun dari kabin, aku tahu satu hal. Agung mengangkat kepala, menunggu kata-kata itu. Kau bukan sekadar tukang kebun. Agung membeku pelan. Ia tidak tahu apa maksud wanita itu. Ia tidak tahu apakah itu pujian atau justru cemoohan halus. Namun ucapan itu membuat dadanya terasa hangat, walau ia tidak ingin menafsirkan terlalu jauh. Nyonya Siti berdiri. Baiklah, itu saja. Kau boleh kembali ke pondok. Besok kerja seperti biasa. Agung mengangguk hormat. Ia melangkah mundur 2 langkah, lalu membalikkan badan untuk pergi. Saat ia membuka pintu, mesin Kobelco di luar masih terdengar bergetar lembut. Suaranya stabil, kuat, dan hidup. Suara itu seperti mengingatkan Agung pada satu hal. Mesin itu bukan satu-satunya hal yang hidup kembali hari ini. Ada sesuatu di dalam dirinya yang juga bangkit perlahan. Sesuatu yang selama ini ia simpan jauh di dasar dadanya. Kepercayaan diri. Ia melangkah keluar dari kantor dengan napas lebih ringan. Sorot mata para pekerja yang melihatnya kini jauh berbeda dari beberapa jam lalu. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai pemuda kampung. Mereka memandangnya sebagai seseorang yang baru saja mengubah arah angin di kebun itu. Dan mesin itu terus bergetar, seolah menjadi saksi bahwa takdir Agung mulai bergerak menuju jalur yang belum pernah ia bayangkan. Malam turun perlahan di atas kebun luas itu. Lampu-lampu kecil di mes pekerja menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan yang lembut di tanah yang mulai lembab oleh embun. Suara serangga malam menggantikan hiruk-pikuk suara mesin, dan udara yang tadi panas kini berubah menjadi lebih tenang. Agung duduk di tepi ranjang kayunya, memandangi tangan-tangannya yang masih berdebu sisa pekerjaan. Kepalanya penuh dengan kejadian hari itu. Dari mesin mati, tantangan gila, hingga mesin kembali hidup. Semua itu terasa seperti mimpi yang bergerak terlalu cepat. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan gejolak dalam dadanya. Namun yang paling sulit ia hilangkan adalah suara Nyonya Siti yang menggema di benaknya. Kau bukan sekadar tukang kebun. Ucapan itu membuat hatinya bergetar. Bukan karena ia merasa lebih hebat, tetapi karena untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Malaysia, ada seseorang yang melihatnya lebih dari sekadar TKI biasa. Namun ia juga sadar bahwa ucapan itu datang dari wanita yang sangat sulit ditebak. Nyonya Siti bisa berubah dari marah ke tenang dalam sesaat, dari sinis ke penasaran dalam sekejap. Agung tidak tahu apakah ucapan itu jujur atau hanya sekedar luapan emosional. Tapi ia tidak ingin memikirkannya terlalu dalam. Ia hanya ingin tidur dan menutup hari panjang yang melelahkan itu. Namun tidur tidak datang semudah itu. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara tawa pekerja lokal, suara mesin yang mati, dan suara Nyonya Siti saat mengucapkan janji yang tidak masuk akal itu. Janji yang tidak seharusnya keluar, namun kini menjadi beban baru dalam hidupnya. Keesokan paginya, Agung bangun lebih awal dari biasanya.
embun pagi masih menempel di daun kelapa sawit ketika ia keluar dari pondok. Udara segar membuatnya sedikit tenang. Ia berjalan ke area kerja dengan langkah hati-hati. Ketika sampai, ia melihat beberapa pekerja lokal sudah berkumpul. Mereka tampak sedang membicarakan sesuatu dengan wajah serius. Namun ketika mereka melihat Agung datang, obrolan itu berhenti seketika. Beberapa dari mereka menatapnya dengan wajah yang sulit ditebak. Ada yang iri, ada yang penasaran, ada pula yang kesal tanpa alasan jelas. Ridzuan melangkah maju dengan senyum miring. "Kau datang awal hari ini? Takut bos panggil lagi ke?" Agung tidak menggubris. Ia hanya mengangguk sopan lalu melanjutkan langkah. Namun Ridzuan tidak berhenti. "Kau jangan senang dulu. Bos mungkin puji kau hari ini, tapi esok lain cerita." Agung masih diam. Ridzuan menambahkan dengan suara rendah, tapi cukup keras untuk didengar semua. "Janji itu, kau jangan lupa." Agung berhenti langkahnya. Ia menunduk, lalu menjawab pelan. "Itu bukan untuk dibahas, Ridzuan." "Bukan untuk dibahas?" Ridzuan tertawa kecil. "Kau pikir semua orang akan diam saja? Satu kebun sudah dengar bos nak nikah dengan kau. Macam mana kau boleh buat tak tahu?" Agung menggenggam jemarinya erat, menahan perasaannya agar tidak terpancing. Namun sebelum Ridzuan bisa menambah ejekan lain, Mandor datang sambil berdehem keras. "Sudah, pergi kerja. Jangan bising pagi-pagi." Ridzuan mundur sedikit sambil mengangkat tangan tanda menyerah pura-pura. "Baik, bos. Cuma gurau." Mandor lalu menatap Agung dengan mata lebih halus. "Kau ikut aku sebentar. Bos mau kau periksa mesin lain hari ini. Katanya kau mungkin boleh bantu perbaiki jalur solar untuk traktor kecil." Agung mengangguk. "Baik, Pak." Ketika mereka berjalan menjauh, Mandor berbisik, "Kau jangan ambil hati dengan Ridzuan. Dia itu memang suka cakap besar. Tapi hari ini, mungkin dia sedikit sakit hati sebab bos puji kau." Agung tersenyum kecil. "Saya paham." Mandor menghela napas. "Tapi, tentang janji itu, kau hati-hati. Pekerja lain sudah buat cerita macam-macam. Ada yang bilang kau mau ambil tempat mereka. Ada yang bilang bos sudah jatuh hati pada kau. Ada yang bilang kau sengaja cari perhatian." Agung menunduk. "Tidak ada satupun yang benar." "Aku tahu," jawab Mandor tenang. "Tapi di sini, apa yang orang percaya lebih kuat dari apa yang benar." Kalimat itu membuat dada Agung terasa sesak. Setelah selesai mengurus traktor kecil, ia kembali ke area mesin besar. Ia melihat Nyonya Siti dari kejauhan sedang berbicara dengan seseorang yang tampaknya konsultan kebun. Suaranya tegas, profesional, dan berbeda jauh dari suara emosionalnya kemarin. Wanita itu tampak seperti tidak mengingat apapun yang ia ucapkan kemarin. Tidak ada tanda bahwa ia memikirkan janji itu. Tidak ada isyarat apapun. Tidak ada tatapan berbeda ketika mata mereka bertemu. Ia hanya melihat Agung sekilas, lalu kembali ke pembicaraannya. Dan disitulah Agung sadar. Janji itu mulai menghilang. Bukan karena lupa, tetapi karena tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang serius. Saat hari mulai berjalan normal, para pekerja perlahan berhenti memperbincangkan soal janji itu secara terang-terangan. Namun bisikan kecil masih terdengar sesekali, seolah masalah itu belum selesai. Ketika waktu istirahat tiba, Tony duduk di samping Agung. "Gung, kau tak kecewa, kan?" Agung tersenyum tipis. "Tentu tidak, itu hanya ucapan marah." Tony mengangguk. "Bagus kalau begitu. Soalnya aku lihat bos macam tak mau sentuh topik itu lagi." Agung mengangguk kecil. Lebih baik begitu. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa lega yang bercampur sedih. Ia lega karena masalah itu perlahan memudar. Tetapi ia juga sedih karena cara hilangnya terasa begitu dingin. Seolah ia hanya angin yang lewat. Seolah apapun yang ia lakukan tidak benar-benar berarti. Sore hari, ketika pekerjaan hampir selesai, Nyonya Siti kembali ke lapangan. Ia memberi beberapa instruksi,
mengecek mesin, dan memastikan esok pekerjaan pembukaan lahan bisa dimulai. Ia berjalan melewati Agung tanpa berhenti, tanpa sepatah kata pun. Seolah kejadian kemarin hanyalah angin yang lewat. Agung menunduk saat ia lewat. Ia tidak berharap apa-apa. Tidak dari janji itu, dan tidak dari ucapan yang sempat membuat seluruh kebun heboh. Namun ketika Nyonya Siti sudah beberapa langkah menjauh, ia berhenti sejenak, menoleh, dan berkata singkat tanpa emosi. "Kerja yang kau buat semalam, bagus." Lalu ia melanjutkan langkahnya tanpa menunggu jawaban. Agung menatap tanah, merasa dadanya kembali hangat meski tidak ada senyum besar di wajahnya. Janji itu memang mulai dilupakan. Tapi ucapan kecil itu cukup untuk membuat hatinya bertahan 1 hari lagi di tanah asing ini. Pagi berikutnya muncul tanpa suara, seperti lembar baru yang enggan terbuka. Cahaya matahari belum sepenuhnya keluar ketika Agung bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang kecilnya, menggenggam telapak tangan yang masih berbekas kotoran minyak kemarin. Di luar pondok, suara burung kecil terdengar dari antara dahan sawit, namun tidak cukup untuk menenangkan rasa gelisah yang ia simpan di dada. Hari itu, ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, entah baik atau buruk. Perubahan di kebun terasa seperti angin yang sudah bergerak sejak mesin besar itu hidup kembali. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi ia merasakannya. Setelah mandi dan bersiap, ia berjalan menuju area kerja. Tanah kebun masih basah oleh embun, membuat langkahnya meninggalkan jejak kecil. Ia ingin bekerja seperti biasa, tidak ingin mencari perhatian, tidak ingin menyinggung siapapun, dan tidak ingin masalah kemarin diungkit. Namun kenyataan jarang mengikuti keinginan. Begitu ia tiba, beberapa pekerja lokal langsung berhenti bicara. Tatapan mereka mengikuti gerakannya. Ada yang berbisik pelan, ada yang mengangguk pendek, ada yang tersenyum sinis, dan ada yang sekadar memandang tanpa ekspresi. Namun satu hal jelas, hari itu mereka semua masih mengingat kejadian kemarin. Tony menghampirinya, menepuk bahunya pelan. "Gung, bos panggil kau lagi." Agung terdiam sejenak. "Sekarang?" "Iya, Mandor sudah tunggu kau di depan kantor." Agung mengangguk lalu berjalan menuju kantor kebun. Semakin dekat, degup jantungnya semakin cepat. Ia tidak tahu apa yang menanti. Ia berharap bukan tentang janji itu. Ia berharap tidak ada omelan lagi. Ia berharap segalanya bisa kembali normal. Ketika ia sampai di pintu, Mandor sudah berdiri di sana sambil menunggu. "Masuklah," katanya singkat. Agung mengetuk pelan, lalu masuk. Kantor itu seperti kemarin. Sunyi, hanya aroma parfum lembut yang memenuhi udara. Nyonya Siti duduk di kursi besar menghadap meja kerja. Wajahnya tampak lebih tenang, namun tidak sepenuhnya lembut. Wanita itu menatap Agung dari ujung kepala hingga kaki sebelum akhirnya berkata, "Duduk." Agung menurut, duduk dengan tangan yang saling menggenggam. Beberapa detik berlalu sebelum Nyonya Siti akhirnya berbicara. "Kau tahu, aku bukan jenis orang yang beri pujian sembarangan." Agung menunduk. "Iya, Nyonya. Tapi apa yang kau buat semalam? Itu bukan hal kecil. Kalau mesin itu tak hidup, proyek esok tertunda. Aku boleh rugi besar." Agung tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. "Jadi," lanjut Nyonya Siti sambil membuka laci mejanya, "aku mahu beri kau sesuatu." Wanita itu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia menepuknya pelan di atas meja, lalu mendorongnya ke arah Agung. "Ini untuk kau." Agung menatap amplop itu lama sebelum mengangkatnya perlahan. Ketika ia merasakan berat isinya, jantungnya berdegup. "Apa ini, Nyonya?" "Ambil saja, itu uang, sebagai imbalan untuk kerja semalam." Agung menelan ludah. "Berapa?" 10 juta dalam rupiah kalau kau tukar," potong Nyonya Siti. "Aku tak mau dengar kau tolak." Agung terdiam. Jumlah itu terlalu besar untuknya. 2 kali gaji bulanan. Bahkan di kampungnya, angka itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga selama beberapa bulan.
Ia tidak tahu harus berkata apa. Rasa syukur bercampur, rasa tidak layak membuat pandangannya sedikit bergetar. "Nyonya, ini terlalu banyak," ucapnya pelan. "Itu tidak sebanyak kerugian yang boleh aku dapat kalau mesin itu mati semalam," jawab Nyonya Siti tegas. "Jadi ambil saja." Agung menggenggam amplop itu kuat-kuat. "Terima kasih, Nyonya." Nyonya Siti mengangguk kecil, lalu berkata pelan tanpa menatap langsung. "Kau kerja baik, kau rajin, aku suka orang macam itu." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Agung terasa hangat. Ia tidak pernah merasa dihargai seperti itu sejak datang ke Malaysia. Namun saat ia hendak berdiri, Nyonya Siti tiba-tiba berkata lagi. "Dan satu hal lagi." Agung kembali duduk. Nyonya Siti menatapnya lama. "Tentang janji itu, aku mahu kau tahu sesuatu." Agung menunduk lebih dalam. Ia siap mendengarkan. "Aku memang cakap ikut marah. Aku tak berniat langsung. Kau tahu itu." "Iya, Nyonya," jawab Agung cepat, tidak ingin membuat wanita itu tidak nyaman. "Bagus," kata Nyonya Siti pelan. "Kau lelaki baik, tapi aku bos di sini. Aku tak mau campur hal kerja dengan hal lain." Agung hanya mengangguk kecil, mencoba menyembunyikan sedikit rasa pedih di hatinya. Bukan karena ia berharap janji itu ditepati, tapi karena cara kata-kata itu membuatnya menyadari batas sangat jelas antara dirinya dan dunia Nyonya Siti yang jauh di atas sana. "Kau boleh pergi," ucap Nyonya Siti akhirnya. Agung berdiri, membungkuk hormat, lalu berjalan keluar. Begitu pintu tertutup, ia berdiri beberapa detik di depan kantor, meremas amplop itu di dada. Ia ingin menangis, tapi ia tahu tangisan tidak pantas untuk laki-laki yang sedang berjuang jauh dari rumah. Ketika ia kembali menuju area kerja, Tony melihatnya dan berlari kecil mendekat. "Gung, apa yang bos kasih?" Agung mengangkat amplop itu pelan. "Uang, Mas." Tony membuka mulut lebar. "Uang berapa?" Agung tersenyum kecil. 10 juta kalau ditukar rupiah." Tony hampir terjatuh. "Astaga, Gung, itu besar banget." Agung tertawa kecil, tawa yang sedikit getir. "Iya, Mas, alhamdulillah." Beberapa pekerja lain memperhatikan, namun tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Agung memegang amplop tebal dengan wajah canggung. Sementara itu, di kejauhan, Nyonya Siti keluar dari kantor dan berdiri di teras, memandangi Agung selama beberapa detik sebelum masuk kembali. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Namun bagi Agung, amplop itu bukan hanya uang. Itu adalah tanda bahwa perjuangannya dihargai. Bahwa meski janji itu hilang, kerja kerasnya tidak dilupakan. Dan sore itu, ketika matahari mulai turun, Agung duduk sendiri di bawah pohon sawit dan membuka amplop itu perlahan. Tangannya bergetar, matanya basah. Bukan karena uangnya, tetapi karena ia merasa untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bukan lagi seseorang yang dianggap tidak bisa apa-apa. Hari-hari setelah kejadian besar itu berjalan dengan tempo yang berbeda. Mesin Kobelco bekerja normal, lahan baru mulai dibuka, dan para pekerja ketika bekerja tampak lebih berhati-hati. Namun di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Agung. Ia tetap bekerja rajin, tetap bangun pagi sebelum semua orang, tetap menunduk sopan saat melewati pekerja lokal, dan tetap menjaga jarak agar tidak memperbesar gosip yang sudah beredar sejak janji gila itu keluar dari mulut Nyonya Siti. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Hatinya tidak lagi ringan. Amplop berisi 10 juta rupiah itu ia simpan baik-baik di bawah baju dalam lemari kecil pondoknya. Setiap kali ia melihatnya, ia merasakan dua perasaan yang saling bertolak belakang. Rasa syukur dan rasa kehilangan yang tidak bisa ia jelaskan. Syukur karena hadiah itu lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Uang itu bisa digunakan untuk memperbaiki rumah orang tuanya. Bisa menjadi modal kecil untuk usaha di kampung nanti. Bisa menjadi penyambung hidup keluarganya selama berbulan-bulan. Namun kehilangan muncul karena ia tahu setelah amplop itu diberikan,
Jarak antara dirinya dan Nyonya Siti justru semakin jauh. Bukan jarak fisik, itu mudah dilalui, melainkan jarak hati, jarak dua dunia yang berbeda. Jarak antara pekerja dan majikan, antara kaya dan miskin, antara kenyataan dan mimpi yang tidak pernah ia minta. Sejak amplop itu diberikan, Nyonya Siti hampir tidak pernah memanggilnya lagi secara pribadi. Ia hanya memberi instruksi dari jauh, tanpa tatapan panjang seperti sebelumnya, tanpa kata-kata tambahan, tanpa hal-hal kecil yang membuat Agung merasa diperhatikan, walau hanya sesaat. Hari itu pun sama. Agung sedang mengangkut sisa-sisa daun kering dari tepi lahan ketika Mandor menghampirinya. "Agung," panggilnya pelan. "Ikut aku sebentar." Agung mengangguk, meletakkan keranjang daun lalu berjalan mengikuti Mandor menuju kantor kecil yang berada di sebelah gudang. Sepanjang perjalanan, Agung merasakan dadanya kembali berat, seperti akan menerima sesuatu yang ia tak siap hadapi. Ketika mereka tiba, Mandor berdiri di depan pintu. "Kau tahu, kontrak kau di sini tinggal 3 bulan lagi," katanya tanpa basa-basi. Agung mengangguk. "Iya, Pak. Aku mau tanya, kau mau sambung kontrak atau tidak?" Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. Agung menunduk lama. Di dalam hatinya, ia ingin bertahan. Ia ingin bekerja lebih lama agar bisa membantu keluarganya lebih banyak. Ia ingin tetap berada di tempat di mana ia membuktikan dirinya. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang lelah. Sangat lelah. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena pandangan orang-orang. Karena ucapan-ucapan yang tetap muncul di belakangnya. Karena janji yang hilang tapi tetap menjadi bayang. Dan karena hatinya yang mulai merasa tidak lagi punya tempat di kebun itu. Aku ingin pulang setelah kontrak ini selesai, Pak," jawab Agung akhirnya. Mandor menghela napas, seolah sudah menduga. "Baik, aku hormat keputusan kau." Agung menunduk hormat lalu kembali ke pekerjaannya. Namun langkahnya terasa lebih berat daripada biasanya. Malam harinya, ia duduk di depan pondok sambil memandang langit kelam yang dipenuhi bintang. Angin malam membawa aroma tanah basah dan suara hewan malam dari kejauhan. Ia memeluk lututnya, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak sampai di Malaysia, ia membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak menangis karena sedih ditolak. Bukan. Ia menangis karena merasa lelah menahan semua sendiri. Ia menangis karena menyadari betapa ia merindukan kampungnya. Wajah ayahnya yang tegas tapi lembut. Tangan ibunya yang selalu mengusap kepala dengan doa. Suara adik-adiknya yang memanggil namanya sambil berlari di halaman rumah. Ia menangis karena ia akhirnya menyadari ia ingin pulang. Dan waktu itu akhirnya tiba. 3 bulan berlalu dengan cepat. Hari-hari terasa seperti potongan waktu yang terbang tanpa bisa ditangkap. Ketika waktu untuk kembali datang, Agung mengemasi semua barang kecilnya. Beberapa baju lusuh, sepatu dengan sol tipis, sabu-sabu mesin yang ia kumpulkan selama bekerja. Dan tentu saja, amplop uang yang tidak pernah ia gunakan selama 3 bulan itu. Ia ingin memberikannya pada ibunya langsung. Ia ingin melihat ekspresi wajah ibunya saat mengetahui bahwa anaknya mampu membawa pulang sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bawa sebelumnya. Pekerja Indonesia memberikan pelukan sederhana sebelum ia pergi. Tony menepuk bahunya kuat-kuat dan berkata, "Jaga diri, Gung. Kalau kau kembali lagi, aku pasti senang kerja bareng kau." Agung tersenyum kecil. "Makasih, Mas." Ketika ia berjalan menuju gerbang kebun untuk dijemput mobil agen, ia melihat sosok Nyonya Siti berdiri di teras kantor. Wanita itu tidak memanggilnya. Ia hanya berdiri, kedua tangannya di samping tubuh. Wajahnya sulit terbaca. Agung menunduk hormat dari jauh. Nyonya Siti hanya mengangguk kecil, tanpa ucapan, tanpa perpisahan, tanpa penjelasan apapun. Namun tatapan wanita itu bertahan lebih lama dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun tertahan karena batas-batas yang tidak bisa ia lewati.
Agung naik ke mobil, pintu ditutup, dan mobil mulai bergerak perlahan. Dari kaca belakang, ia melihat kebun itu mengecil, lalu menghilang di tikungan jalan. Sesaat sebelum mobil benar-benar meninggalkan area kebun, Agung menatap ke depan dan berbisik dalam hatinya. Terima kasih untuk semuanya. Dan perjalanan pulang itu tidak hanya membawa tubuhnya kembali ke kampung, tetapi juga membawa pulang hati yang patah, yang perlahan ingin ia sembuhkan kembali di tanah di mana ia dilahirkan. Perjalanan pulang ke Indonesia terasa seperti kembali ke tempat di mana jiwa Agung pernah tertinggal. Pesawat melintasi awan putih, dan setiap kali ia menatap keluar jendela, ia merasa semakin dekat dengan rumah. Setiap detik mendekatkan dirinya pada suara adik-adiknya, aroma dapur ibu, dan langkah ayahnya yang selalu tenang. Ketika ia tiba di terminal bandara kecil di Jawa Tengah, angin hangat menyambutnya seperti pelukan yang sudah lama ia rindukan. Tanah tempat ia berpijak terasa lebih lembut, lebih hangat, lebih benar. Ia menarik napas panjang, memperhatikan setiap detail sekitar dengan mata yang mulai basah. Setelah sekian lama menjadi orang asing di negeri orang, kini ia merasa kembali menjadi bagian dari sesuatu yang utuh. Ayah dan ibunya menyambutnya di pintu kedatangan. Ibu langsung merengkuhnya erat, tubuhnya kecil namun hangat. Agung memejamkan mata, membalas pelukan itu dengan seluruh rindu yang ia pendam. Air mata ibunya jatuh di bahunya, dan suara ayahnya bergetar ketika berkata, "Pelan, selamat sampai, Leh." Di perjalanan pulang, Agung duduk di belakang motor tua ayahnya, merasakan angin sore yang menepuk wajahnya. Jalan kampung tidak banyak berubah. Sawah masih hijau, pohon kelapa masih berdiri, dan aroma tanah basah masih sama seperti dulu. Sesampainya di rumah, ia membuka tas kecilnya dan menyerahkan amplop berisi 10 juta itu kepada ibunya. "Ini untuk ibu," katanya lirih. Ibu menatapnya dengan mata melebar. "Ini banyak sekali, Le. Dari mana semua ini?" Agung hanya tersenyum. "Rezeki dari Allah, Bu." Ibunya memeluk amplop itu seolah memegang emas. Hari-hari berikutnya, Agung membantu ayahnya di sawah. Ia bangun pagi tanpa suara alarm keras. Ia bekerja sambil mendengar suara burung, bukan suara mesin berat. Ia makan siang di bawah pohon kelapa, bukan di pinggir kebun panas. Semua berjalan lebih pelan, lebih tenang, lebih damai. Namun rasa lelah di hatinya masih tersisa. Ia masih teringat tatapan Nyonya Siti di hari terakhirnya di Malaysia. Ia teringat janji yang mengguncang hidupnya. Ia teringat bagaimana ia merasa berharga sesaat, lalu kembali menjadi sosok asing. Perasaan itu tidak hilang begitu saja, tetapi perlahan memudar seiring ia melihat wajah ibunya yang tersenyum lebih sering dan ayahnya yang tampak lebih lega. Suatu sore, ketika Agung duduk di teras rumah menatap matahari yang mulai turun, seorang perempuan datang bersama ibunya. Perempuan itu memakai kebaya sederhana dan senyum lembut yang sudah lama Agung tidak lihat. Namanya Mitra. Agung mengenalnya sejak kecil. Mereka dulu sering bermain di sungai, sering memanen pucuk daun singkong bersama, sering saling mengejek seperti anak-anak desa lainnya. Namun ketika mereka tumbuh dewasa, Mitra pergi ke kota untuk bekerja di toko pakaian, dan hubungan mereka berhenti begitu saja tanpa alasan. Kini, setelah bertahun-tahun, Mitra kembali berdiri di depan rumahnya. "Agung, kau pulang," ucapnya dengan senyum kecil. Agung membalas senyum itu. "Iya, akhirnya." Mitra duduk di sampingnya di teras. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma padi dan tanah basah. Mereka mengobrol lama tentang hidup masing-masing, tentang kampung yang tidak banyak berubah, tentang Malaysia yang terlalu keras untuk hati yang lembut. Mitra mendengarkan cerita Agung dengan mata yang teduh. Ia tidak tertawa saat Agung menceritakan bagaimana Nyonya Siti menghinanya. Ia juga tidak terkejut ketika Agung menceritakan tentang janji menikah yang pernah keluar dari mulut bosnya itu. Ia hanya berkata pelan, "Hidup memang kadang beri kita hal yang tak masuk akal." Ada kehangatan dalam kata-kata itu,
kehangatan yang tidak pernah Agung dapatkan dari tempat lain. Beberapa hari kemudian, mereka semakin sering bertemu. Mitra datang membantu ibu memasak. Agung menemani ayah membawa karung padi ke lumbung. Dan ketika sore tiba, mereka duduk di bawah pohon mangga sambil berbagi cerita tentang masa depan. Mitra selalu mendukung apapun yang Agung ceritakan. Ia tidak meremehkan, tidak menertawakan, tidak membandingkan. Ia hanya ada di sana, bersama suara yang tenang dan senyum yang memberi ruang bagi luka Agung untuk sembuh. Hingga suatu malam, ketika keluarga Mitra berkunjung ke rumah, ayah Agung memanggilnya dengan suara pelan namun penuh makna. "Gung, kalau kau sudah bulat hati, tak ada salahnya memikirkan masa depan." Agung menunduk. "Aku tahu, Pak." Ibu tersenyum di samping ayah. "Mitra itu anak baik." Malam itu, Agung duduk lama di halaman rumah, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Ia memikirkan segala hal yang sudah ia lalui. Perjalanan jauh yang melelahkan. Luka hati yang ia sembunyikan. Janji yang tidak pernah benar-benar dimaksudkan. Dan kehangatan yang kini hadir ketika ia tidak mencarinya. Ia menarik napas panjang, lalu masuk ke rumah. Keesokan harinya, ia berdiri di depan rumah keluarga Mitra, membawa sekeranjang hasil panen ayahnya. Tangannya bergetar saat mengetuk pintu. Ketika pintu itu terbuka dan Mitra tersenyum, dada Agung menghangat tanpa ia sadari. "Mitra," ucap Agung pelan. "Iya." Agung menelan ludah, lalu berkata dengan suara yang tegas, namun penuh rasa malu. "Kalau kau izinkan, aku mau melamar kau." Mitra terdiam. Wajahnya memerah. Lalu perlahan, ia tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Senyum yang membuat hati Agung bergetar dengan cara yang tidak pernah ia rasakan di Malaysia. Mitra mengangguk pelan. "Aku terima." Di halaman rumah itu, di bawah cahaya pagi yang lembut, Agung merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak ia menjejak tanah Malaysia. Ia merasakan bahwa dirinya layak dicintai. Dan bab ini menutup hari ketika Agung akhirnya memilih masa depan yang menghangatkan hatinya. Bukan masa lalu yang menyakitkan. Hari-hari setelah lamaran itu terasa seperti hadiah yang jatuh perlahan dari langit. Agung membantu ayahnya di sawah, sedangkan Mitra membantu ibu di rumah. Mereka berbagi tawa kecil, berbagi cerita ringan, dan berbagi mimpi yang mulai tumbuh bersama. Suasana kampung yang sederhana membuat luka-luka lama Agung perlahan tertutup, digantikan ketenangan yang tidak pernah ia temukan di Malaysia. Namun suatu sore yang tenang, ketika Agung baru saja selesai menimba air di sumur belakang rumah, ia mendengar suara motor berhenti di depan. Ketika ia keluar, seorang tetangganya datang membawa kabar dari seseorang yang baru pulang dari Malaysia. "Gung!" panggil tetangganya sambil duduk di teras. "Kau masih ingat bos tempat kau kerja dulu?" Agung mengangguk pelan. "Ingat." Tetangganya menarik napas panjang. "Aku dengar kabar dari saudara yang kerja di kebun sebelah. Kebun tempat kau dulu itu kena hama parah." Agung terdiam. "Hama?" tanyanya perlahan. "Iya, besar sekali serangannya. Dalam beberapa hari saja, hampir setengah ladang sawit rosak. Katanya orang-orang sibuk cari cara, tapi belum berjaya." Agung merapatkan kain yang ia gunakan untuk mengeringkan tangannya. Bayangan kebun Malaysia itu muncul kembali di benaknya. Tanah luas, pohon sawit berderet, suara pekerja, dan tentu saja Nyonya Siti. Tetangganya melanjutkan, bosnya itu, yang orang Malaysia, dia marah besar. Sampai katanya minta orang buat sembur pestisida tiap hari. Tapi hama itu makin menjadi. Agung menunduk. Ada sesuatu yang terasa aneh di dadanya. Bukan bahagia, bukan puas, bukan lega. Perasaan itu seperti angin dingin yang melewati ruang kosong dalam tubuhnya. Tetangganya berdiri, bersiap pergi. "Aku cuma sampaikan saja. Siapa tahu kau mau tahu kabar dari sana." Setelah pria itu pergi, Agung duduk di teras sendirian. Suara jangkrik mulai terdengar dari sawah,
Namun pikirannya melayang jauh ke kebun tempat ia bekerja dahulu. Ia teringat bagaimana Nyonya Siti berdiri di depan mesin, memarahi pekerja, dan menantangnya dengan janji yang tidak masuk akal. Ia juga teringat tatapan wanita itu di hari terakhirnya, tatapan yang tidak bisa ia artikan hingga sekarang. Tatapan seseorang yang mungkin menyimpan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Agung menghela napas panjang. Ia tidak tahu apa hubungan semua ini dengan dirinya. Ia tidak tahu apakah ini hanya kebetulan atau memang satu ujian untuk kebun itu. Yang ia tahu, ia tidak lagi berada di tempat itu, dan hatinya tidak lagi berada di bawah tekanan yang sama. Namun kisah tentang hama itu tidak berhenti pada sore itu. Beberapa hari kemudian, berita sama datang dari pekerja Indonesia lain yang baru pulang. Mereka mengatakan hal yang sama. Kebun itu rosak. Hama menyerang habis-habisan. Pohon sawit layu, batang mengering, dan buah membusuk sebelum sempat dipanen. Beberapa pekerja menyebutnya balasan, sebagian lain menyebutnya musibah biasa. Dan ada yang bilang, doa pekerja yang pernah disakiti terkabul. Agung tidak pernah menganggap hal seperti itu sebagai balasan. Namun betapapun ia mencoba tidak peduli. Kabar itu tetap membuat dadanya berat, karena ia masih ingat Nyonya Siti. Wanita itu keras, angkuh, dan tegas. Namun ia bukan orang jahat. Ia hanya terlalu terbiasa berkuasa. Terlalu terbiasa memandang orang dari bawah. Terlalu lama berada di dunia yang tidak pernah membiarkan hatinya lembut. Suatu sore ketika Agung sedang duduk bersama Mitra di bawah pohon mangga, Mitra menatap wajahnya lama. "Kau nampak sedih, Gung," ucapnya pelan. Agung tersenyum samar. "Enggak, cuma teringat hal yang lama." "Tentang Malaysia?" Agung mengangguk. "Tentang kebun itu, tentang orang-orangnya, tentang bosku dulu." Mitra memegang tangan Agung lembut. "Kau pernah disakiti di sana. Wajar kalau ingatan itu belum hilang." Agung menunduk. "Aku tak benci dia." "Aku tahu," jawab Mitra. "Kau bukan orang yang simpan benci." Agung menarik napas pelan. "Aku cuma kasihan. Kebun itu banyak pekerja. Kalau rusak, banyak keluarga juga yang susah." Mitra tersenyum kecil. "Itu tanda hati kau baik, Gung." Agung memandang jauh ke sawah. Cahaya matahari senja memantul di permukaan air, membuat semuanya tampak berkilau. Ia bertanya dalam hati, apakah Nyonya Siti sedang duduk di kantornya, memandangi kebun yang ia bangun selama bertahun-tahun? Apakah wanita itu sedang menatap pohon-pohon yang rusak dengan rasa marah, sedih, atau mungkin takut kehilangan semuanya? Apakah ia menyesali ucapannya yang kasar pada pekerjanya selama ini? Apakah ia teringat pada pemuda Jawa yang pernah ia tantang dan pernah ia hina? Ia tidak tahu, dan ia tidak akan pernah tahu. Namun ia merasakannya, sesuatu di dalam kebun itu berubah ketika ia pergi. Seolah Allah mengatur ulang segalanya. Seolah takdir punya cara sendiri untuk mengingatkan seseorang bahwa kesombongan punya harga yang harus dibayar. Malam itu, setelah perbincangan dengan Mitra, Agung duduk di teras sendirian. Angin malam menyentuh wajahnya lembut. Ia menatap langit yang penuh bintang, lalu menutup mata perlahan. Ia tidak berdoa untuk keburukan siapapun. Ia hanya berkata dalam hatinya, semoga yang di sana juga diberi jalan. Dan malam itu lewat begitu saja, sementara hama masih menyerang kebun jauh di negeri seberang. Namun kehidupan baru Agung tetap berjalan dengan arah yang semakin jelas. Sebuah arah yang tidak lagi ia jalani sendirian. Pagi itu, matahari muncul perlahan di balik bukit kecil yang mengelilingi kampung. Cahaya keemasannya menyentuh dedaunan, sawah, dan atap rumah-rumah sederhana, seakan memberi tanda bahwa kehidupan selalu bergerak, tak peduli apapun yang terjadi. Agung bangun lebih pagi dari biasanya. Hari ini adalah hari yang penting, bukan karena sesuatu yang besar akan diumumkan, bukan karena ada pesta besar, bukan karena ia menunggu kepulangan siapapun, tetapi karena ia akan melangkah ke masa hidup yang baru bersama perempuan
yang kini mengisi ruang kosong di hatinya. Ia merapikan baju rapi sederhana, membersihkan sepatu, lalu duduk sebentar di tepi ranjang. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke hari-hari ketika ia berada di Malaysia. Mesin Kobelco, tatapan sinis pekerja, bentakan Nyonya Siti, mesin yang kembali hidup, dan amplop berisi 10 juta. Semua itu seperti potongan cerita yang bergerak cepat, seolah kini menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Saat itu terasa berat, terasa menyakitkan. Namun ketika ia memandang keluar jendela dan melihat Mitra berdiri di halaman, mengenakan kebaya hijau lembut dengan senyum yang menenangkan, semua perasaan lama itu memudar perlahan. Ia keluar dari rumah dan menghampirinya. Mitra mengangguk kecil, menatapnya dengan mata yang selalu memberi rasa pulang. "Kau sudah siap, Gung?" tanya Mitra pelan. Agung mengangguk. "Sudah." Mereka berjalan berdampingan menuju balai desa, tempat keluarga berkumpul untuk acara kecil yang menandai langkah awal pernikahan mereka beberapa minggu lagi. Tidak besar, tidak mewah, namun hangat. Orang-orang kampung datang memberi doa. Anak-anak kecil berlarian di sekitar halaman. Ibu Mitra tersenyum melihat mereka, sedangkan Ayah Agung duduk dengan mata berkaca-kaca. Acara itu sederhana, namun bagi Agung, momen itu terasa jauh lebih bernilai daripada hari-hari besar di Malaysia yang penuh tekanan. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi merasa tidak dihargai. Ia berdiri di tengah keluarga dan tetangga yang mengenalnya dari kecil, yang memandangnya sebagai anak kampung yang kembali membawa cerita, bukan sebagai pekerja hina yang selalu disalahkan. Segalanya bergerak pelan, namun pasti. Beberapa minggu setelah acara itu, Agung dan Mitra resmi menikah di masjid kecil kampung. Suara doa imam mengalun lembut, sementara aroma bunga sedap malam memenuhi ruangan. Agung menggenggam tangan Ayah Mitra sebelum mengucap ijab dengan suara yang mantap. Tidak ada rasa ragu, tidak ada beban masa lalu. Yang ada hanya perasaan syukur yang dalam, karena akhirnya hatinya menemukan rumah. Ketika ia menatap Mitra yang tersenyum di sampingnya, ia tahu perjalanan panjangnya di Malaysia, meski penuh luka, mengantarnya kepada kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah menikah, Agung menggunakan sebagian dari uang tabungan dan hadiah 10 juta itu untuk membuka usaha kecil. Ia membeli mesin pemotong rumput, alat perbaikan sederhana, dan beberapa perlengkapan lain. Ia mulai menawarkan jasa merawat kebun warga kampung, memperbaiki pompa air, memperbaiki motor butut, atau apa saja yang membutuhkan keterampilan tangannya. Usahanya tidak besar, namun cukup. Dan yang paling penting, ia bekerja tanpa harus menunduk takut atau menahan hinaan. Ia bekerja untuk membantu orang-orang yang ia kenal, orang-orang yang menghargai usahanya tanpa syarat. Setiap pagi, Mitra menyiapkan sarapan untuknya. Seringkali Mitra mengikuti ke ladang warga, membawa bekal kecil sementara Agung bekerja. Kehidupan mereka berjalan tanpa tergesa, tanpa tekanan berlebihan. Dan setiap kali Agung pulang di sore hari, Mitra selalu menyambutnya di depan rumah dengan senyum lembut, yang membuat lelahnya luruh. Namun kehidupan tidak berhenti memberi kabar. Suatu pagi, ketika Agung sedang memperbaiki mesin pemotong rumput warga, seorang pemuda kampung datang tergesa. "Gung, kau dengar kabar terbaru dari Malaysia?" Agung berhenti bekerja. "Apa?" "Kebun bekas tempat kau kerja itu tutup sementara. Hama makin parah, banyak pekerja dipindah. Bos besarnya pun jarang muncul, katanya dia sakit." Agung terdiam beberapa detik. Hatinya terasa ditarik kedua arah. Ia tidak membenci Nyonya Siti, bahkan ia tidak menyimpan dendam. Ia malah merasa sedikit kasihan. Wanita itu keras, namun ia tahu di balik kerasnya ada rasa sepi yang ia lihat. Sekilas waktu Nyonya Siti berdiri sendirian di teras kantor. Namun Agung tidak berkata apapun selain, "Semoga semua diberi jalan." Pemuda itu mengangguk lalu pergi. Agung kembali bekerja dengan pikiran yang sedikit berat.
Ia tidak ingin menengok kembali ke masa lalu, namun masa lalu seperti mengetuk pintunya perlahan. Meski begitu, ia tahu satu hal pasti. Hidupnya kini berada di jalan yang berbeda. Jalan yang lebih lembut. Jalan yang ia pilih sendiri. Ketika sore tiba, ia berjalan pulang dengan membawa alat di punggungnya. Di depan rumah, Mitra sudah menunggu sambil menyiram tanaman kecil yang baru mereka tanam beberapa hari lalu. "Kau pulang," ucap Mitra sambil tersenyum. Agung tersenyum kembali. "Iya." Ia mendekat, menatap tanaman kecil itu. "Ini apa?" "Cabai," jawab Mitra. "Aku mau tanam banyak, supaya nanti kalau kita punya anak, halaman rumah kita selalu hidup." Agung menatap wajah Mitra. Hangat. Tenang. Sederhana. Dunia yang berbeda dari dunia Malaysia yang penuh kemewahan dan kesombongan. Ia mengangguk pelan, lalu membantu Mitra menyelesaikan penyiraman tanaman. Setelah itu mereka duduk berdampingan di bangku kayu dekat pintu rumah, memandangi matahari yang perlahan turun di balik sawah. Angin menyapu pelan rambut Mitra. Agung memejamkan mata sejenak. Tidak ada suara mesin besar. Tidak ada teriakan. Tidak ada tatapan sinis. Tidak ada janji yang menyesakkan dada. Yang ada hanya kedamaian, kesederhanaan, dan masa depan yang pelan-pelan mereka bangun bersama. Dan saat matahari tenggelam, Agung tahu bahwa meski hidup membawanya ke dua dunia berbeda, satu penuh badai dan satu penuh ketenangan, ia kini berada di jalan yang tepat. Jalan tempat hatinya akhirnya bisa beristirahat tanpa rasa takut. Jalan hidup yang ia pilih bersama seseorang yang membuat dunia terasa lebih lembut.